Prolog, Alam Dewa. Keluarga Tangsan lingkaran cahaya lembut itu mirip dengan sepasang tangan seorang ibu ketika mereka menyentuh dengan lembut kulit halus awan, menciptakan perasaan yang sangat indah yang tampak nyata dalam ruang ilusi. Tampaknya juga ada istana yang tidak jelas namun megah tidak jauh dari sana, tetapi hampir tampak seperti ilusi ketika lingkaran cahaya lembut menyentuhnya. Sosok diam-diam berdiri di dalam awan untuk waktu yang lama, menatap ke kejauhan tanpa akhir pada sesuatu. Dia memiliki rambut biru panjang yang menjuntai ke lantai seperti air terjun. Jika bukan karena perawakannya yang mengesankan dan bahunya yang lebar, dia mungkin akan bingung dengan seorang gadis jika Anda hanya memandangnya dari belakang. Jubah birunya yang mewah tampak berisi air yang berdesir. Jika seseorang harus hati-hati melihatnya, tatapan mereka akan langsung tertarik pada jubah berwarna biru tua. Seluruh jiwa mereka mungkin bahkan diserap ke dalam warna biru yang dalam dan tak terbatas yang tampaknya menyerupai lautan. Namun, dari sepasang mata yang sama dalam pada wajahnya yang tampan, sepertinya dia tidak lebih dari 20. Matanya seperti lubang hitam, namun pada saat yang sama, semuanya tampak merangkul semua. Kadang-kadang, kilatan ungu akan berkedip melalui matanya, yang akan mengejutkan jiwa seseorang. Ini akan langsung menciptakan perasaan yang indah, yang bisa menentukan hidup atau mati seseorang. Pria itu menghela nafas dengan ringan, ekspresi sedih muncul di wajahnya. Dia sedikit mengerutkan alisnya, seolah-olah dia saat ini memahami rahasia langit dan bumi. Saudara ketiga, suara lembut bergema, sesosok muncul dari ruang ilusi, tiba di samping pria muda berpakaian biru. Dia biasanya memegang lengan pria itu dengan lembut. Kelancaran tindakannya membuatnya tampak seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali di masa lalu. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda dan dia memiliki rambut panjang yang telah dikepang, yang terbungkus lembut di belakang punggungnya. Anda bisa melihat lehernya yang indah ramping dan indah dari belakang, sementara gaun panjangnya melilit pinggangnya, semakin menonjolkan sosoknya yang sempurna. Senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik saat dia menarik lengan pria biru itu. Dia dengan lembut meletakkan kepalanya di bahunya, menyebabkan kepangannya jatuh di sebelah rambut biru panjang pria itu. Mereka diam-diam melingkarkan rambutnya, memutar rambut panjang pria itu. Senyum penuh kasih yang mengandung sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah tampan lelaki berbaju biru itu. Meskipun kamu sudah menjadi seorang ibu, kamu masih sangat nakal. Wanita yang mengenakan gaun merah muda itu agak tidak puas ketika dia cemberut. Jadi bagaimana jika aku seorang ibu sekarang? Apakah itu berarti saya tidak bisa membuat ulah? Bukankah kamu masih dipanggil Tangsan, meskipun kamu sekarang adalah penegak alam dewa, dan dewa laut? Kamu masih kakak ketiga saya. Suatu kali Xiao Hu mendengar Tangsan membesarkan putri mereka, tatapan lembut langsung memenuhi matanya, Xiao Qi terlalu melekat. Kami hanya punya waktu bersama ketika dia tidur. Saudara ketiga, saya melihat Anda tidak senang sebelumnya, apakah itu karena masalah di dalam benua Douluo? Petik 2. Tangsan mengangguk ketika dia dengan ringan menghela nafas dan berkata, 1 hari di alam dewa setara dengan 1 tahun di dunia fana. Ini berlaku untuk setiap bidang. Saya awalnya ingin tinggal di benua Douluo untuk jangka waktu tertentu, tetapi saya terpaksa kembali ke alam dewa untuk mengurus situasi umum di sini, karena bertaruh antara God Kings, Kindness, and Evil. Namun, saya tidak berpikir bahwa Sekte Tang akan membusuk setelah hanya 20 tahun berada di alam dewa, yang setara dengan 10.000 tahun di benua Douluo. Xiao Hu dengan sedih berkata, kebaikan dan kejahatan terlalu licik. Mereka terlalu tidak bertanggung jawab, menggunakan taruhan mereka sebagai alasan untuk turun ke dunia fana. Mereka sebelumnya menemukan pasangan suami istri untuk menggantikan posisi ilahi mereka. Namun, pengalaman sebelumnya pasangan itu terlalu menyedihkan. Jika bukan karena itu, Anda bisa membiarkan mereka mengurus situasi umum di sini, dan bisa sedikit lebih santai. Tangsan berkata, dari luar, posisi Enforcer dan God King tampaknya merupakan posisi yang sangat tinggi, tetapi mereka bukan tanggung jawab yang semua orang mau lakukan. Benua Douluo jelas telah menjadi agak kacau karena perubahan yang telah terjadi dalam 10.000 tahun terakhir, terutama benturan benua yang terjadi karena pergeseran kerak bumi, 4.000 tahun yang lalu. Tidak hanya itu menyebabkan benua Douluo menjadi lebih dari 2 kali lipat, itu juga menyebabkan banyak perubahan terjadi pada benua Douluo. Xiao Hu berkata, Sekte Tang juga mulai menurun pada saat itu. Kakak ketiga, Anda seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Di satu sisi,
Penurunan Tang Sekte juga dapat dikaitkan dengan kemajuan kedua waktu, dan pesawat itu sendiri. Tang San menganggukkan kepalanya, kamu benar, tapi bagaimanapun, Tang Sekte diciptakan olehku. Aku benar-benar benci untuk itu dihancurkan karena ini, tapi sayangnya aku tidak bisa ikut campur dalam perubahan pesawat, karena aku adalah penegak alam dewa. Namun, tampaknya bintang baru akan segera muncul di benua Douluo, dan dia akan sangat dekat dengan Tang Sek saya. Saya akan mencoba untuk melihat dengan lebih jelas nasibnya, tetapi sejauh ini sangat mendung. Saya harap semuanya akan berkembang ke arah yang baik. Mata Xiao Wu cerah ketika dia menjawab, dia pasti akan menjadi kandidat yang baik, karena bahkan kamu mengatakan bahwa dia adalah bintang baru. Jika dia bahkan bisa mengambil alih posisi ilahi Anda di masa depan, bukankah kita kemudian punya waktu untuk bermain-main? Tang San mengangkat tangannya dan dengan penuh kasih sayang mencubit hidungnya, kamu. Anda hanya tahu cara bermain. Sementara mereka berbicara, sebuah kepala kecil muncul dari beberapa awan terdekat. Dia melihat sekitar 11 atau 12, dan mata bundarnya yang indah berkedip. Penampilannya sangat mirip dengan Tang San, tetapi tubuhnya jauh lebih lembut, dan matanya lebih dekat dengan Xiao Wu. Aku selalu mendengar ayah dan ibu berbicara tentang benua Douluo. Tampaknya sangat menyenangkan. Hihi. Tubuh mungilnya perlahan menghilang ke awan saat dia berbicara. Bab 1, pemuda dengan mata roh genteng emas kemasan di atas bangunan besar seperti istana bersinar dengan cahaya yang menyilaukan karena sinar matahari. Pengerjaan kuno yang telah digunakan untuk membuat atap emas istana dan pintu merah menyebabkan orang tanpa sadar merasakan keseriusan ketika mereka melihatnya. Ketika menatap dari jauh, kabut tampak berkeliaran di sekitar istana. Bangunan-bangunan yang mengelilingi istana berjajar rapi, persis seperti pola dinding bata. Area yang mereka tempati tampak tanpa batas dengan mata telanjang. Dua kata, Dux Mansion, diukir di gerbang setinggi 50 kaki yang berdiri di depan pintu masuk. Rumah besar yang menempati area lebih dari 2 km ini bukan milik kota. Sebaliknya, itu adalah bangunan tunggal yang terletak 50 meter di barat laut ibu kota Kekaisaran Bintang Luo, kota Star Luo. Dari sini Anda bisa melihat bahwa pemilik rumah besar ini memegang posisi terhormat dalam Kekaisaran Bintang Luo. Selama waktu hari ini, sinar matahari yang cerah dan indah akan menyinari ubin atap berkilau, menyebabkan lapisan emas yang mempesona menutupi keseluruhan rumah duke. Anda bahkan bisa samar-samar melihat pemandangan ini di atas tembok kota Star Luo City. Pintu belakang area utara Dux Mansion terbuka tanpa suara, dan sesosok kurus-kurus diam-diam keluar. Sosok itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Perawakannya proporsional, dan dia mengenakan kemeja kain abu-abu yang sederhana namun bersih. Dia juga memiliki seuntai kain kecil di punggungnya. Rambut hitam pendeknya terlihat rapi dan rapi. Pandangan tegas, yang dipenuhi dengan intensitas yang melampaui semua teman sebayanya pada usia yang sama, hadir di wajahnya yang tampan. Setelah dengan lembut menutup pintu belakang Dux Mansion di belakangnya, pemuda itu dengan cepat berlari beberapa langkah ke depan. Namun, dia tiba-tiba berhenti untuk melihat kembali ke rumah duke, matanya yang biru tua penuh dengan kebencian. Ibu, awasi aku dari negeri orang yang sudah meninggal. Tidak peduli seberapa keras saya harus bekerja, akan ada hari ketika saya kembali, dan menginjak-injak semua yang ada di sini di bawah kaki saya. Karena itu, saya akan menghormati Anda dengan mengubah nama keluarga saya menjadi milik Anda, Huo. Mulai sekarang, namaku adalah Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik menghadap Dux Mansion, dan menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa pikir panjang. Dia tidak menuju Star Luo City, yang terletak di barat daya Dux Mansion. Sebaliknya, dia pergi ke utara. Sosok mungilnya berangsur-angsur menghilang ke kejauhan saat sinar matahari siang yang kuat menyinari dirinya. Meskipun tubuhnya kurus, cara yang ditinggalkannya sama sekali tidak menimbulkan perasaan tak berdaya sama sekali. Ada jalan lebar di semua sisi Dux Mansion. Huo Yuhao terus berlari ke depan, matanya perlahan berubah semakin merah. Ibu, ekspresi tidak mau dan tidak diinginkan yang dimiliki ibunya ketika dia meninggal tanpa sadar muncul dalam pikiran Huo Yuhao, menyebabkan dia mengepalkan giginya dengan erat. Saya harus menjadi lebih kuat. Ibu mengajari saya bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Seseorang hanya dapat hidup lebih baik jika mereka kuat. Adegan dari ingatan Huo Yuhao tak henti-hentinya melintas di benaknya.
Ibu Huo Yuhao adalah salah satu pelayan pribadi Duke, dan tumbuh bersama Duke. Seorang pelayan pribadi hanya ada demi melayani tuannya, tetapi Huo Yuhao diam-diam muncul di dalam perut ibunya suatu malam, 12 tahun yang lalu. Dia hamil selama 10 bulan, sebelum akhirnya melahirkan suatu hari. Terlepas dari apa yang identitas ibu Huo Yuhao sebelumnya miliki, ia masih putra adipati. Oleh karena itu, meskipun perlakuannya di dalam istana tidak dapat digambarkan sebagai hal yang baik, itu masih tidak terlalu buruk. Ibunya tidak lagi tetap menjadi pembantu, dan mengandalkan kemuliaan anaknya untuk mendapatkan halaman untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, semuanya seharusnya berlanjut tanpa masalah, tetapi siapa yang bisa tahu bahwa bencana akan tiba begitu cepat. Sang Duke pergi berperang sebagai perwakilan Kekaisaran Luo Bintang, meninggalkan semua urusan internal istana kepada istri adipati. Istri adipati sudah memiliki 2 putra dan seorang putri, dan dia memperlakukan apapun yang dapat memengaruhi anak-anaknya sebagai hal-hal yang perlu ditekan. Segalanya cukup baik bagi Huo Yuhao dan ibunya saat Duke berada di mansion, tetapi ketika dia pergi, mansion menjadi dunia istri Duke. Selain itu, dia adalah putri favorit Kaisar Star Luo Empire saat ini. Ibu Huo Yuhao tumbuh besar di samping Duke, yang membuatnya sangat disayanginya. Karena itu, dia selalu iri pada istri adipati. Setelah Duke pergi, dia segera menjadi target utama bagi istri Duke. Dengan alasan ibu Huo Yuhao terjangkit penyakit menular, dia mengejar mereka ke gudang kayu pelayan, yang terletak di bagian belakang mansion. Selain itu, dia memotong semua sumber pendapatan mereka saat ini. Huo Yuhao baru berusia 2 tahun ketika ini terjadi. Ibu Huo Yuhao tidak memiliki tubuh yang sehat sejak awal, sehingga gaya hidup yang sulit yang harus mereka jalani menyebabkan tubuhnya runtuh secara bertahap. Terlebih lagi, para pelayan di bawah kendali istri Duke akan sering menekannya, menyebabkan dia tiba-tiba meninggal karena penyakitnya ketika Huo Yuhao berusia 10 tahun. 4.000 tahun yang lalu, benua Douluo bertabrakan dengan benua Matahari Bulan, yang melayang karena Samudra Barat. Hal ini mengakibatkan daratan benua Douluo menjadi sangat diperluas, tetapi juga menyebabkan frekuensi perang di benua Douluo meningkat. Benua Douluo pada awalnya telah dibagi menjadi 2 negara 10.000 tahun yang lalu, negara Surga Do, dan negara Bintang Luo. Namun, benua Douluo sekarang telah dipecah menjadi 3 negara. Dari keduanya, Kekaisaran Luo Bintang masih ada, tetapi keluarga kerajaan telah berubah. Untungnya mereka telah menenangkan semua kerajaan mereka pada waktu itu, memungkinkan seluruh Kekaisaran Bintang Luo tetap bersatu, dan dengan demikian mengakibatkan mereka menjadi kekuatan terkuat dari ketiganya. Namun, Heaven Dao Empire terpecah karena perselisihan di antara kerajaan yang kuat. Pada akhirnya, itu dibagi menjadi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Roh Dao. Sun Moon benua yang telah melayang dari barat memiliki luas permukaan yang luas dan sumber daya yang berlimpah. Itu sedikit lebih kecil dari benua Douluo, tetapi hanya memiliki 1 negara, yaitu Kekaisaran Sun Moon. Perang pecah antara kedua benua hampir segera setelah mereka bertabrakan. 3 negara di benua Douluo semuanya mengirim pasukan sekutu untuk berperang melawan musuh bersama mereka. Setelah hampir 20 tahun perang, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Kekaisaran Sun Moon. Sejak saat itu, mereka menyatukan 2 benua dengan nama Douluo. Sun Moon kontinen tidak ada lagi, hanya Sun Moon Empire dalam Douluo kontinen yang tersisa. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak sepenuhnya diserang meskipun dikalahkan. Mereka mengandalkan keuntungan alami mereka, serta pandangan yang saling bertentangan dari 3 kerajaan di benua Douluo, untuk secara bertahap membentuk situasi yang stabil dan menemui jalan buntu antara keempat pihak. Namun, perang masih terjadi setiap tahun. Karena seringnya perang yang harus diikuti oleh Duke, ia menghabiskan sangat sedikit waktu di dalam mansion. Karena istri Duke sengaja menyembunyikan masalah ini, ibu Huo Yuhao secara bertahap dilupakan oleh Duke. Ketika Duke bertanya tentangnya, istrinya hanya mengatakan bahwa ibu Huo Yuhao jatuh sakit. Ibu Huo Yuhao telah menderita banyak kesulitan pahit saat dia membesarkannya. Ketika dia berusia 6 tahun, dia melakukan kebangkitan jiwa bela diri di dalam mansion. Jiwa bela diri adalah sesuatu yang dimiliki semua orang di benua Douluo. Meskipun Kekaisaran Sun Moon telah berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan 3 kekaisaran lainnya, jiwa bela diri masih menjadi salah satu konsep dasar mereka. Setiap orang secara alami akan memiliki jiwa bela diri yang dapat dibangunkan pada usia 6 tahun. Jiwa bela diri bisa berupa apa saja,
dari alat hingga binatang. Jiwa bela diri tipe binatang disebut sebagai Beast Souls, sementara semua jiwa bela diri lain yang bukan Beast Souls secara kolektif dikenal sebagai Tool Souls. Namun, secara alami ada beberapa jiwa bela diri yang memiliki mutasi. Jadi, mereka adalah pengecualian dari aturan ini. Setelah kebangkitan jiwa bela diri seseorang, sejumlah kecil orang akan memiliki kekuatan khusus bersama dengan jiwa bela diri mereka. Kekuatan ini disebut kekuatan jiwa. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa yang memiliki kemampuan untuk berkultivasi, dan untuk menjadi profesi paling mulia di benua Douluo, seorang guru jiwa. Master jiwa dipisahkan menjadi 9 peringkat yang berbeda. Dari terendah ke tertinggi, mereka adalah cendekiawan jiwa, penguasa jiwa, penatua jiwa, leluhur jiwa, raja roh, kaisar jiwa, sage jiwa, jiwa Douluo, dan gelar Douluo. Penguasa jiwa akan meningkat dalam kekuatan ketika peringkat jiwa mereka meningkat. Jika seseorang berhasil mencapai tingkat tertinggi dari titlet Douluo Rank, seseorang akan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk memindahkan gunung dan lautan, serta bahkan menggeser bintang-bintang. Orang-orang yang berada di antara peringkat pertama dan ke-10 dari kekuatan jiwa berada di bawah kategori jiwa cendekia. Ketika jiwa bela diri seseorang terbangun, kekuatan jiwa bawaan mereka akan menandakan bakat mereka untuk menjadi guru jiwa. Dengan demikian, seseorang dengan bakat yang lebih besar akan memiliki kecepatan kultivasi yang lebih besar. Jika seseorang memiliki kekuatan jiwa peringkat ke-10 setelah jiwa bela diri mereka terbangun, mereka akan menjadi orang yang berbakat dengan kekuatan jiwa penuh bawaan. Orang itu dengan demikian akan disebut sebagai master jiwa jenius. Seorang guru jiwa yang jenius akan memiliki prestasi besar dalam hidupnya selama jiwa bela dirinya tidak terlalu buruk. Meskipun Huo Yuhao adalah putra duke, dia belum mewarisi jiwa bela diri yang kuat dari duke. Jika dia punya, istri duke akan harus melaporkan jiwa bela dirinya ke duke, terlepas dari apakah dia menyukainya atau tidak. Sejak saat itu, Huo Yuhao dan nasib ibunya juga akan berubah. Sayangnya, mutasi yang sangat langka muncul dalam jiwa bela diri Huo Yuhao. Dia memiliki mata roh. Di luar dua kategori utama jiwa bela diri, ada subkategori yang sangat kecil yang dikenal sebagai jiwa tubuh. Jiwa bela diri yang mereka bangun akan menjadi bagian dari tubuh mereka, seperti lengan atau kaki. Hampir semua jiwa tubuh sangat kuat, tetapi kemungkinan mereka muncul sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi di atas Beast Souls dan Tool Souls, dan karena ini, mereka sangat dihargai setiap kali mereka muncul. Sayangnya, jiwa bela diri Huo Yuhao adalah pengecualian untuk ini. Jiwanya, mata jiwa bela dirinya secara alami muncul di matanya. Selain itu juga jiwa bela diri tipe spiritual yang sangat langka. Dalam keadaan normal, Huo Yuhao seharusnya menjadi sangat dihargai. Sayangnya, ada dua poin yang menghambat perkembangannya. Ketika dia membangunkan jiwa bela dirinya, kekuatan jiwa bawaannya hanya berada di peringkat pertama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bakatnya sangat buruk, yang berarti bahwa kecepatan kultivasinya pasti akan sangat lambat. Poin kedua yang membatasi perkembangannya bahkan lebih fatal, tidak hanya jiwa bela diri tipe spiritual yang jarang terlihat, makhluk jiwa tipe spiritual juga sangat langka. Setiap kali kultivasi master jiwa mencapai bottleneck peringkat jiwa ke-10, mereka akan perlu membunuh binatang jiwa yang kompatibel dengan jiwa bela diri mereka, dan kemudian perlu menggunakan cincin jiwanya untuk menerobosnya. Tidak hanya cincin jiwa yang diperlukan untuk menembus kemacetan, tetapi mereka juga akan memberikan keterampilan master jiwa. Ini juga salah satu asal-usul kekuatan jiwaku. Digabungkan, kedua faktor ini praktis membuat Huo Yuhao tidak memiliki prestasi selama masa hidupnya. Namun, pada akhirnya dia masih putra adipati. Dengan demikian, ia masih berhasil mendapatkan metode budidaya kekuatan jiwa yang sederhana. Bahkan anak-anak dari beberapa pelayan di Istana Adipati mampu mencapai peringkat jiwa ke-10, dan bisa menjadi penguasa jiwa dalam waktu 3 tahun untuk membangkitkan jiwa bela diri mereka. Namun, Huo Yuhao telah mencapai usia 11 tahun ini. Dia sudah berkultivasi selama 5 tahun, namun kekuatan jiwanya baru saja mencapai peringkat jiwa ke-10. Terlebih lagi, dia bekerja 3 kali lebih keras dari teman-temannya. Setelah ibunya meninggal, Huo Yuhao tinggal di rumah Adipati selama 1 tahun lagi. Dia masih muda, jadi dia tidak memiliki sumber penghasilan apapun setelah dengan terburu-buru meninggalkan Dux Mansion.
Dengan demikian, ia hanya bisa menekan semua keluhannya dan membenci dengan hatinya. Dan, karena penindasan yang harus dideritanya, pikirannya telah menjadi lebih dewasa daripada teman-temannya. Ibunya telah mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara baginya untuk menjadi luar biasa adalah menjadi seorang guru jiwa. Bahkan jika dia hanya menjadi penguasa jiwa biasa, statusnya masih akan jauh lebih tinggi daripada orang biasa lainnya di benua Douluo. Kemarin, Huo Yuhao akhirnya berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya ke peringkat ke-10, ini dengan bakatnya yang sangat buruk, dan setelah 5 tahun bekerja keras. Ini juga hari di mana dia berencana meninggalkan Dux Mansion. Dia membutuhkan cincin jiwa, bahkan cincin jiwa 10 tahun tingkat rendah akan baik-baik saja. Dengan begitu, dia memiliki kesempatan untuk menjadi guru jiwa sejati yang memiliki keterampilan pribadinya sendiri. Di Douluo benua, binatang buas diberi peringkat sesuai dengan jumlah tahun yang mereka jalani. Kekuatan cincin jiwa mereka terkait erat dengan ini, serta kekuatan mereka secara keseluruhan. Secara umum, jiwa binatang dipisahkan menjadi 10 tahun jiwa, 100 tahun jiwa, 1000 tahun jiwa, 10.000 tahun jiwa, dan 100.000 tahun jiwa. Master jiwa harus secara pribadi membunuh binatang jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa dari itu ketika mati. Huo Yuhao tahu bahwa, jika dia terus tinggal di Dux Mansion, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin jiwa. Praktis tidak ada orang di sana yang mau membantunya. Karena ini, dia dengan terburu-buru memutuskan untuk meninggalkan Istana Duke, meskipun dia tahu bahwa itu adalah hal yang sangat berbahaya baginya untuk mencari binatang berjiwa spiritual tipe sendirian. Lagi pula, anak sapi yang baru lahir tidak akan takut pada harimau. Huo Yuhao dengan cepat tiba di jalan utama saat dia berjalan menuju utara. Meskipun masih muda, dia sudah membuat persiapan demi mendapatkan cincin jiwa. Selain satu set pakaian bersih, dia juga membawa ransum kering di tasnya, serta sejumlah uang yang diperoleh ibunya melalui kerja keras. Dia juga memiliki belati di tasnya. Tetapi yang paling penting, ia memiliki peta sederhana benua itu. Baik Dux Mansion dan Star Luo City terletak di wilayah utara tengah Kekaisaran Star Luo, dan daerah yang dipilih Huo Yuhao untuk berburu binatang buas adalah Great Star Dow Forest yang berbatasan dengan wilayah utara Star Kekaisaran Luo dan Kekaisaran Tianhun. Berbagai jenis binatang buas hidup di dalam hutan, yang hampir sebesar provinsi. Selain itu, tidak ada kekurangan keberadaan tertinggi di dalam hutan. Jika ada orang lain yang tahu bahwa Huo Yuhao yang berusia 11 tahun telah berani memasuki hutan Stardow sendirian, tanpa seorang guru yang menemaninya, mereka pasti akan terkejut terpana. Dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Karena dia tidak memiliki keterampilan sama sekali, dia mungkin bahkan tidak bisa memenangkan pertarungan melawan binatang jiwa 10 tahun. Jalan utama benar-benar lurus, sehingga Huo Yuhao dengan cepat berjalan di sepanjang itu, mengikuti pinggir jalan. Meskipun dia masih muda, dia masih peringkat ke-10 jiwa cendekia. Kekuatan fisiknya jauh lebih besar daripada orang dewasa normal. Huo Yuhao menatap jauh ke kejauhan saat dia berjalan maju. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa mata birunya yang biru langsung menjadi lebih jernih, dan samar-samar tampak ada cahaya yang berkedip di dalam diri mereka. Sejak dia membangunkan mata rohnya, Huo Yuhao telah menemukan bahwa visinya melebihi orang biasa. Pada jarak yang relatif dekat, dia bisa melihat banyak detail kecil yang orang biasa tidak dapat melihat dengan jelas. Pada jarak yang lebih jauh, jarak pandangannya lebih dari 2 kali jarak orang biasa. Kekuatan visinya juga terus meningkat dalam kombinasi dengan tingkat kekuatan jiwanya. Perubahan yang muncul saat kultivasinya meningkat membuat kepercayaannya pada kata-kata ibunya meningkat. Seorang guru jiwa, saya harus menjadi guru jiwa. Ibu pernah berkata bahwa aku akan menjadi sistem kendali jagoan pertempuran jiwa jika aku bisa mendapatkan cincin jiwa. Bukan karena jiwa bela diri saya buruk, tetapi bakat saya buruk. Jadi, saya hanya akan bekerja lebih keras dan berkultivasi lebih lama daripada orang lain. Huo Yuhao berkultivasi saat ia maju ke depan, didukung oleh keyakinan yang teguh ini. Ketika dia haus, dia akan mencari mata air, ketika dia lapar, dia akan memakan beberapa biskuit kasar yang dia bawa. Selain bergegas maju dalam perjalanannya, ia akan duduk dan bermeditasi. Fakta bahwa dia benar-benar dapat bergerak sejauh 300 mil dalam satu hari, pada usianya, bukan keajaiban. Namun, dia hanya memiliki 7 koin jiwa perak dan 5 koin jiwa tembaga, yang membuatnya sangat hemat dengan uangnya.
Sejak perang antara benua Douluo dan benua Matahari Bulan telah berakhir, benua telah mengalami ribuan tahun perubahan. Mata uang yang digunakan sekarang sepenuhnya bersatu, 1 koin jiwa emas sama dengan 10 koin jiwa perak, yang sama dengan 100 koin jiwa tembaga. Ketika dia masih muda, ibunya kadang-kadang diam-diam membawanya keluar dari rumah adipati untuk mencari buah-buahan dan tumbuhan liar di hutan untuk dimakan, hanya demi memberinya makan yang lebih baik daripada biasanya. Dengan demikian, jumlah tanaman yang diakui Yu Hao kecil cukup tinggi. Seringkali, dia bahkan tidak tahan membeli beberapa biskuit murah, jadi dia harus mencari makanan di hutan di samping jalan saat dia bepergian. Meskipun Huo Yu Hao memiliki panduan peta, ini masih pertama kalinya dia meninggalkan sekitar Dux Mansion. Karena itu, dia tidak bisa menghindari jalan beberapa kali, dan dia harus terus meminta bantuan orang lain untuk menemukan rute yang benar ke tujuannya. Inilah yang disebut, membaca 10.000 buku tidak sebaik bepergian 10.000 mil. Dia merasa seperti telah belajar banyak hal setelah hanya beberapa hari. Suasana hatinya juga meningkat banyak tanpa penindasan dan pembatasan yang biasanya dikenakan di dalam Dux Mansion. Hal-hal menarik yang telah dilihatnya sejauh ini selama perjalanan menyebabkannya selalu bersemangat. Dia masih muda, setelah tubuhnya pulih, dia tidak merasa lelah saat bepergian. Sebaliknya, bisa dikatakan bahwa dia adalah burung yang meninggalkan kandangnya. Ini adalah pertama kalinya dia bersenang-senang setelah ibunya meninggal. Aku sudah berjalan selama 6 hari, aku harus segera ke sana. Huo Yu Hao dengan hati-hati memeriksa peta kertas di tangannya, dan kemudian melihat ke arah yang ditunjukkan oleh pohon-pohon di pinggir jalan. Dia memutuskan bahwa dia sudah sangat dekat dengan hutan Great Stardow. Huo Yu Hao menyeka keringat di dahinya saat dia berjalan ke hutan di pinggir jalan. Begitu dia duduk di bawah naungan pohon, berniat untuk bermeditasi dan memulihkan kekuatan arwahnya, suara air yang mengalir tiba-tiba mulai bergema di udara. Suara ini segera menyebabkan Huo Yu Hao melompat kegirangan. Kehadiran air menandakan bahwa ia dapat meningkatkan gaya hidupnya. Huo Yu Hao dengan cepat menutup matanya, dan diam-diam mendengarkan sumber air. Sebagai seseorang yang memiliki roh bela diri tipe spiritual, 6 inderanya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ini terutama benar ketika dia menutup matanya. Ketika dia memejamkan matanya, kelima inderanya yang lain akan meningkat kekuatannya dengan selisih. Dia dengan cepat mengidentifikasi dari mana suara air itu berasal, dan dengan hati-hati maju melalui hutan. Alasan mengapa dia sangat berhati-hati bukan karena tanah hutan tidak rata, tetapi karena dia takut pakaiannya akan robek oleh semak-semak di hutan. Ini adalah pakaian yang ibunya buat sendiri untuknya. Dia menemukan sasarannya tanpa berjalan lebih dari 200 meter, yang ternyata merupakan sungai kecil selebar 3 meter. Air dingin di dalamnya begitu jernih sehingga Anda bisa melihat langsung ke bawah, dan itu menciptakan perasaan santai dan menyegarkan. Huo Yu Hao bersorak gembira, dengan cepat melepas pakaiannya, dan kemudian langsung melompat ke sungai, yang bahkan tidak sedalam 2 kaki. Terakhir kali dia mandi adalah 2 hari yang lalu. Perjalanan 2 hari terakhir telah menutupi tubuhnya dengan keringat, dan mandi di air yang dingin dan jernih ini hanyalah kesenangan yang tidak bisa lebih santai. Setelah benar-benar mandi, perasaan yang cemerlang meliputi seluruh tubuhnya ketika dia berjalan keluar dari sungai. Dia berpikir dalam hati, karena saya sudah tiba di hutan Great Stardow, saya akan beristirahat di sini. Dia berganti menjadi pakaian yang bersih, melanjutkan untuk mencuci pakaian kotornya di sungai juga, dan kemudian menggantungnya di cabang pohon terdekat. Dia kemudian mengambil cabang pohon yang panjangnya sekitar 3 kaki. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menarik belati dari sarungnya di pinggangnya. Belati itu panjangnya sekitar 40 cm, dan sarungnya berwarna hijau gelap. Sarung terbuat dari kulit yang keras, meskipun dia tidak tahu apakah itu kulit dari binatang, atau dari binatang roh. Dia hanya tahu bahwa itu adalah hadiah yang diberikan ayahnya kepada ibunya. Itu selalu dihargai oleh ibunya, sedemikian rupa sehingga ibunya hanya memberikannya kepadanya sesaat sebelum dia meninggal. Gagang belati itu panjangnya sekitar 17 cm, dan tidak memiliki dekorasi yang indah sama sekali, itu memberi orang perasaan sederhana dan tanpa hiasan. Tidak hanya terasa alami untuk dipegang, tetapi juga terasa sangat nyaman. Itu juga tidak mengeluarkan suara saat terhunus. Pisau sepanjang 23 cm itu seperti air musim gugur yang jernih, dan tampaknya transparan. Huo Yu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena udara dingin yang pekat di sekitar pisaunya, meskipun dia agak terbiasa dengan itu.
The White Tiger Dagger. Ini adalah nama belati yang dikatakan ibunya. Saat Huo Yuhao memandang belati macan putih, kegembiraan di matanya langsung berubah menjadi tatapan kesedihan yang dalam. Dia sepertinya melihat sosok ibunya di refleksi pedang. Memegang cabang yang baru saja putus di satu tangan, Huo Yuhao menggunakan belati harimau putih untuk mencukur bagian depannya. Ketika bilahnya, yang mengeluarkan cahaya biru redup, memotong cabang pohon, rasanya seperti memotong tahu. Setelah 2 atau 3 pemotongan, bagian depan cabang pohon telah diasah. Dia menyarungkan belati macan putih di pinggangnya, dan berjalan kembali ke sungai dengan ranting yang diasah di tangannya. Setelah menarik nafas panjang, matanya langsung menyala. Semua detail kecil dalam air jernih diperbesar di dalam matanya. Dia sekarang bisa melihat perubahan kecil pada riak air, bahkan udang kecil yang berada di antara celah-celah di tanah di dasar sungai tidak bisa lepas dari perhatian mata rohnya. Selain itu, semuanya tampak melambat saat dia melihatnya. Tiba-tiba, Huo Yuhao membuat gerakan cepat kilat, dan menikam dahan tajam yang dipegangnya ke sungai. Ketika dia mengangkat tangannya kembali, dan membalikkan dahan pohon ke atas, seekor makarel panjang setengah kaki muncul di ujungnya. Bagi orang awam, menikam ikan jelas merupakan sesuatu yang membutuhkan teknik. Namun, ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Huo Yuhao, yang memiliki bantuan mata roh untuk membantunya menentukan posisi ikan secara akurat. Seekor ikan kecil saja secara alami tidak cukup baginya. Setelah beberapa saat bekerja sambilan, dia menikam 10 makarel yang panjangnya bervariasi dari 17 cm hingga 33 cm. Ini bagus, setidaknya aku bisa bertahan selama 2 hari. Itu tidak akan membusuk dengan mudah jika aku memanggangnya juga. Petik 2. Huo Yuhao dengan senang hati berjongkok di sebelah sungai, dan menggunakan belati harimau putih untuk menumpahkan ikan tenggiri. Belati macan putih yang tajam dengan mudah berhasil memotong ikan, tidak peduli apakah itu sisik, dada, atau perutnya. Ini sama sekali tidak masalah bagi Huo Yuhao, yang telah melakukan kerja kasar dengan ibunya sejak dia masih muda. 10 ikan semuanya dimusnahkan setelah 15 menit. Dia mencari beberapa daun besar di hutan, dan membilasnya di sungai. Kemudian, dia menempatkan ikan yang patah hati pada daun basah. Setelah itu, ia menemukan beberapa ranting kering untuk digunakan sebagai kayu bakar, dan menyalakan api di sebelah sungai setelah beberapa saat bekerja. Huo Yuhao hanya memiliki garam yang tersedia sebagai bumbu, tetapi itu sudah cukup untuk sesuatu seperti ikan bakar. Dia menempelkan ikan tenggiri yang bersih ke dahan tipis, dan menggosok garam ke perut mereka. Kemudian dia mengeluarkan beberapa daun yang dikenal sebagai basil ungu dari tasnya, yang dia dapatkan di hutan beberapa hari yang lalu. Dia mencuci dan memisahkan basil ungu sebelum mendorongnya ke perut ikan. Baru setelah ini dia mulai memanggang ikan di atas panggangan yang dia buat menggunakan beberapa cabang tebal. Tidak butuh waktu lama untuk aroma yang tidak biasa menyebar dari api yang telah ia ciptakan. Baunya sangat berat, dan mengandung daya tarik tertentu yang hanya dimiliki olehnya. Saat Huo Yuhao perlahan memutar ikan kembung, mereka berangsur-angsur berubah menjadi emas. Ini, disertai dengan aroma berat itu, sangat memikat. Awalnya, dia hanya memanggang 2 ikan, dan menyisihkan yang lain. Jika dia telah memanggang terlalu banyak ikan dalam sekali jalan, itu akan sangat mudah untuk masalah terjadi saat dia mengendalikan api. Betapa harumnya, tangisan bahagia dan lembut bergema pada saat itu. Teriakan itu terdengar jelas dan murni, tetapi masih mengejutkan Huo Yuhao. Dia melihat ke arah sumber suara, dan melihat 2 orang berjalan di sepanjang sisi sungai. Orang yang berjalan di depan adalah seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan memiliki rambut hitam panjang yang diikat menjadi kuncir kuda di belakangnya. Dia mengenakan satu set jubah prajurit berwarna biru muda yang pas, yang sepertinya menguraikan tubuhnya yang masih muda dan lembut yang dipenuhi dengan masa muda. Dia memiliki mata seperti Phoenix, yang besar dan cerah. Dia juga memiliki hidung terangkat, wajah oval yang hampir sempurna, dan wajah cantik dan lembut yang sedikit senang saat dia memperbaiki pandangannya pada ikan bakar Huo Yuhao. Orang yang mengikuti di belakangnya adalah seorang pemuda yang seusia dengannya. Tubuhnya yang ramping tinggi dan lurus, sementara rambutnya yang pendek dan biru bersinar dengan kilau seperti batu giok di bawah sinar matahari. Meskipun dia belum tua, dia memberi orang semacam perasaan ilmiah. Wajah tampannya memiliki senyum malas namun hangat di atasnya, dan tangannya diletakkan di belakang kepalanya.
Dia juga menatap ke arah Huo Yuhao dengan tatapan tertarik. Namun, dia tidak melihat ikan bakar, tetapi pada Huo Yuhao sendiri. Gadis itu berlari menuju Huo Yuhao dengan semangat tinggi. Ekspresi serakah dan lapar muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Adik, apakah Anda menjual ikan bakar ini? Baunya sangat enak. Bagaimana Anda membuatnya?" Bukannya Huo Yuhao belum pernah melihat gadis cantik sebelumnya. Ketika dia berada di rumah Adipati, banyak gadis pelayan yang sangat cantik, namun tak satu pun dari mereka yang pernah sedekat gadis di depannya sebelumnya. Selain itu, tidak ada gadis di Dux Mansion yang sebanding dengan gadis di depannya. Dia bukan kecantikan mutlak yang sempurna tanpa cacat, tetapi dia memiliki semacam temperamen yang luar biasa. Wajah Huo Yuhao agak memerah ketika dia menjawab, "Aku akan mentraktir kalian berdua untuk makan." Gadis itu terkikik menanggapi, "Adik kecil, Anda bahkan menjadi malu. Maka, saya tidak akan sopan." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ikan panggang yang telah dilewati Huo Yuhao. Dia tampaknya tidak peduli tentang apa yang tampak seperti saat dia dengan hati-hati memakan ikan panggang, lalu menjerit nyaring, panas. Pada saat itu, pemuda yang mengikuti gadis itu berjalan mendekat. Dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan menyapa Huo Yuhao. Lalu dia berkata kepada gadis itu, "Xiaoya, adik lelaki ini bahkan belum makan, namun kamu sudah mulai makan." Mata indah Xiaoya melebar ketika dia dengan marah balas, "Apa yang baru saja kamu panggil aku?" Pemuda itu segera mengangkat tangannya dengan menyerah, "Baik, Guru Xiaoya, itu tidak masalah, kan?" Xiaoya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Begitulah seharusnya. Kamu harus memperhatikan statusmu." Meskipun dia tidak setua itu, tatapannya dipenuhi dengan tampilan yang menawan. Pemuda yang melihat tidak bisa membantu tetapi ekspresinya menjadi kosong. Huo Yuhao, yang berada di samping, tidak berani untuk terus mencari. Dia melewati ikan lain yang dia panggang untuk pemuda itu dan berkata, "Kakak, ini untukmu." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan seharusnya tidak mengambil barang-barang bagus milik orang lain." "Adik laki-laki, kamu masih belum makan. Apakah Anda menangkap ikan ini di sungai?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ini bukan masalah, saya masih bisa memanggang lagi." Sambil berbicara, dia menyerahkan ikan yang dipanggang itu kepada pemuda itu. Kemudian, dia dengan terampil mengambil dua ikan yang dia sisihkan, sehingga dia bisa memanggangnya di rak kayu. Pemuda itu dengan lembut tersenyum dan berkata, "Aku Bei dan dia Tangya." "Adik kecil, siapa namamu?" "Aku Huo Yuhao," jawabnya sambil hati-hati memanggang ikan. Selama perjalanannya, dia bertemu banyak pelancong saat tidur di luar, dan juga menerima banyak bantuan dari mereka. Jadi, dia tidak ragu-ragu untuk memberi Tangya salah satu ikan yang dia bakar ketika dia bertanya. Beberapa hari terakhir telah mengajarinya fakta bahwa orang-orang harus saling membantu ketika mereka berada di luar. Bei duduk di sebelah Tangya. Cara dia memakan ikan bakar jauh lebih anggun daripada ikan Tangya. Paling tidak, tangannya tidak sepenuhnya ternoda minyak. Pada saat Huo Yuhao selesai memanggang ikan kedua, Tangya sudah tidak sabar menunggu. Di bawah tatapan Bei yang tak berdaya, dia mengambil ikan bakar lainnya. Namun, Bei tidak mau makan ikan lain, jadi dia memberi isyarat agar Huo Yuhao makan dulu. Huo Yuhao sudah lapar, jadi dia makan ikan lainnya sambil terus memanggang lebih banyak. Meskipun bumbu yang digunakan pada ikan bakar hanya garam dan basil ungu, rasa ikan bakar itu sangat lezat. Dan meskipun ke-10 ikan itu tidak sebesar itu, ukuran mereka bersama masih cukup besar. Semua ikan dimakan oleh ketiganya. "Ini terlalu enak. Saya belum pernah makan ikan bakar yang begitu lezat sebelumnya. Adik laki-laki Huo Yuhao, bagaimana kalau saya mempekerjakan Anda sebagai koki?" "Oke." Tangya berbaring di rumput, dan berbaring dengan puas. Lekuk tubuhnya benar-benar terbuka, tapi sepertinya dia tidak keberatan sama sekali. Bei menggaruk kepalanya sambil menatapnya, tetapi tidak melakukan apa-apa. "Apakah kamu punya uang, Guru Xiaoya?" Bei bertanya, menyiram air dingin pada idenya. Aku akan punya uang di masa depan." Tangya sedikit malu saat dia duduk. Dia memelototi Bei, tampaknya tidak senang padanya karena merusak rencananya. Huo Yuhao berdiri dan berkata, "Brother Bei, Sister Tang, saya harus pergi dulu." Bei berkata, "Adik laki-laki Huo, ini adalah desa terpencil,
dan tidak jauh dari Great Stardow Forest di mana jiwa-jiwa berkeliaran. Kemana kamu ingin pergi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, lalu meraih bajunya yang sudah kering dari cabang pohon. Dia tersenyum dan melambaikan tangan pada mereka berdua setelah dia memasukkan pakaiannya ke dalam tasnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi di bawah tatapan Tang Ye yang sedikit heran. Dia tidak bisa benar-benar ingin pergi ke hutan bintang besar Do, kan? Tang Ye menatap Huo Yuhao yang menyusut saat dia merenung. Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin. Samar-samar saya bisa merasakan bahwa ia memiliki kekuatan jiwa, tetapi sangat lemah. Sepertinya dia sendirian, ini benar-benar agak aneh. Tang Ye menjulurkan lidahnya dan berkata, karena dia memiliki kekuatan jiwa, mengapa kita tidak merekrutnya ke sekte Tang kita? Bei dengan sedih menjawab, kamu tidak mungkin ingin merekrut seseorang ke dalam sekte, hanya karena mereka memasakkanmu ikan yang lesat. Wajah Tang Ye memerah ketika niatnya ditemukan, dan dia menjulurkan lidah pada Bei. Bei berkata, adik kecil Huo ini telah mengalami sesuatu dalam hidupnya. Saya bisa melihat bahwa kedewasaannya melebihi rekan-rekannya dari tatapannya saja. Namun, saya tidak tahu seperti apa bakatnya. Ekspresi bahagia muncul di wajah Tang Ye ketika dia menjawab, karena kamu mengatakannya seperti ini, apakah itu berarti kamu sudah setuju? Bei tersenyum pahit, sekte pemimpin sekte Tang yang hebat, Nona Tang. Sebelum Anda menerima saya sebagai murid, sekte Tang hanya memiliki Anda, dan Anda sendiri, sebagai pemimpinnya. Karena itu, karena ambisi Anda adalah memperkuat sekte Tang, wajar saja jika kami merekrut orang-orang yang cocok. Adik kecil Huo ini terlihat seperti orang yang stabil dan tenang. Jika bakatnya lumayan, dia adalah pilihan yang cocok. Dan dari pakaian yang dia kenakan, keadaan keluarganya seharusnya tidak terlalu baik. Dengan demikian, sekte Tang kami dapat merekrut murid semacam ini sekarang. Petik 2. Tang Ye memandang Bei dengan tatapan yang sedikit ingin tahu ketika dia berkata, kamu sebenarnya cukup licik. Saya tidak bisa mengatakan itu sama sekali. Bei berdiri dan menyapu debu pakaiannya saat dia menjawab, ini hanya disebut cerdik, tetapi memanggil saya bijak juga tidak masalah. Ayo pergi, karena kita sudah makan begitu banyak ikan bakar, setidaknya kita harus melindunginya untuk satu bagian dari perjalanannya. Kalau dia mendapat bahaya ketika dia bertemu dengan beberapa binatang buas, tidak peduli apakah kita merekrutnya ke sekte Tang atau tidak. Tang Ye juga berdiri dan terkikik. Kamu memang cukup pintar kali ini, karena pikiranmu sebenarnya identik denganku. Ayo pergi setelah aku membersihkan sedikit. Huo Yuhao secara alami tidak menyadari konversi antara Bei dan Tang Ye. Dia awalnya berencana untuk membawa beberapa ikan bakar bersamanya, tetapi rencana itu tidak dapat diwujudkan, karena dia tidak ingin mengekspos identitasnya sebagai seorang cendekiawan jiwa, itulah sebabnya dia tidak menangkap ikan lagi. Ibunya telah mengajarinya berbicara dengan reservasi ketika berhadapan dengan orang asing. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Bei dan Tang Ye, dia masih memutuskan untuk berpisah dari mereka setelah dia selesai makan. Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia masih memikirkan banyak hal. Dia bisa mengatakan bahwa Tang Ye dan Bei bukan orang biasa. Bei mengatakan bahwa ini adalah desa terpencil, namun mereka berdua bahkan tidak memiliki tas. Karena itu, ia percaya bahwa akan lebih baik baginya untuk berpisah dari keduanya. Setelah makan, dia sudah pulih dari kelelahan sebelumnya. Dia menandai posisi sungai kecil di petanya. Siapa tahu, dia mungkin memiliki kegunaan untuk itu ketika dia kembali. Setelah berjalan ke depan untuk waktu yang singkat, papan nama kayu di pinggir jalan menarik perhatiannya. Kamu akan memasuki wilayah hutan bintang besar Do dalam jarak 50 meter. Ada binatang buas berkeliaran di sekitar, jadi harap berhati-hati. Benar saja, dia belum tersesat. Dia akhirnya akan mencapai tujuannya. Selain perasaan gembira saat ini, Huo Yuhao juga merasakan sedikit gugup. Dia menyentuh White Tiger Dagger di punggung bawahnya dan menekan kegelisahan di hatinya. Kemudian, dia mengambil langkah bertekad saat dia maju ke depan. Menjadi seorang guru jiwa adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Ini adalah keyakinan yang dia pegang di dalam hatinya, dan dia tidak pernah menyesali keputusannya. Udara berangsur-angsur berubah dingin dan menyegarkan, dan perasaan luar biasa serius tampak ada di dalamnya. The Great Stardow Forest seperti binatang buas yang mulutnya terbuka lebar untuk makhluk muda. Dia akan memiliki kesempatan, atau ditelan.
Bab 2, Sky Dream Ichewom. Bagaimanapun, Huo Yuhao masih muda. Setelah hanya sesaat keheranan dan kegugupan, suasana hatinya berubah menjadi kegembiraan. Dia akhirnya tiba di tujuannya setelah beberapa hari bepergian. Ketika dia berpikir tentang mendapatkan cincin jiwa untuk dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar bisa menjadi guru jiwa, dia merasakan darahnya mendidih. Meskipun usianya baru 11 tahun, ia sudah kultivasi dengan pahit selama lebih dari 5 tahun, hanya untuk hari ini. Dalam keadaan bersemangat, dia tanpa sadar meningkatkan kecepatan langkahnya. Kecepatan geraknya menuju Great Stardew Forest juga sedikit diikat. Perasaan yang agak aneh tiba-tiba muncul di benaknya saat dia maju ke depan. Huo Yuhao kemudian merasakan sedikit sakit menusuk di matanya, menyebabkan dia secara tidak sadar memindahkan kekuatan jiwa ke mata rohnya. Aliran udara lemah berputar di sekitar mata Huo Yuhao, dan dia tampak melihat bayangan melintas di sisi kiri jalan di depannya. Sebagai jiwa bela diri bermutasi tipe spiritual yang sangat langka, mata rohnya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk merasakan bahaya. Perasaan krisis langsung yang dirasakan Huo Yuhao menyebabkan indranya segera menajam. Dia dengan cepat menurunkan tubuhnya ke kiri, dan menggunakan tangan kanannya untuk dengan cepat melepaskan belati macan putih dari pinggangnya. Sesosok hitam melintas melewati area yang sebelumnya dia kunjungi. Daerah di mana ia menerkam hampir berada dalam jangkauan Huo Yuhao, yang segera memungkinkannya untuk melihat dengan jelas apa itu. Itu adalah babon yang tingginya sekitar 1 meter. Tubuhnya ditutupi bulu coklat muda, dan matanya berwarna coklat. Itu memiliki 2 lengan yang aneh panjang, dan kuku tajam pada cakar. Gigi taringnya terbuka dari bibirnya, dan ada cahaya buas di matanya. Itu segera mengeluarkan raungan rendah ke arah Huo Yuhao karena gagal memukulnya. Kemudian dengan kuat mencap kaki belakangnya, sekali lagi menerkam ke arah Huo Yuhao. Meskipun mata rohnya tidak memiliki cincin jiwa yang akomodatif, kemampuan dasarnya masih cukup baik. Setelah dia menuangkan kekuatan jiwanya ke matanya, gerakan babon yang menerkam menjadi jauh lebih lambat di matanya. Huo Yuhao, yang sebelumnya jatuh ke tanah, dengan cepat berguling ke kanan. Dia kemudian melompat dan jatuh beberapa langkah ke belakang, sementara secara bersamaan mengangkat White Tiger Dagger di depannya. Suara yang jelas dari detak jantungnya yang menggema keluar, dan napasnya jelas menjadi terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia menemukan serangan binatang buas. Telapak tangan yang dia gunakan untuk memegang White Tiger Dagger sudah tertutup keringat, dan ekspresinya juga agak kosong, karena dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah babon melewatkan 2 serangan berturut-turut, tampaknya menjadi marah. Tubuh bagian atasnya terangkat, dan menggunakan tinjunya untuk memukul dengan kuat di dadanya, mengeluarkan raungan. Pada saat yang sama, tiba-tiba membuka mulutnya ke arah Huo Yuhao. Segera memuntahkan bola cahaya putih, yang langsung menuju Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman, dia masih bisa melihat bahwa lawannya adalah binatang buas sekarang. Masih ada jarak tertentu antara dia dan Great Stardew Forest, yang merupakan alasan mengapa dia tidak siap sama sekali. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat mungkin bahwa dia akan mengalami nasib buruk jika dia terkena bola cahaya putih itu. Pada saat itu, pikiran Huo Yuhao sudah menjadi kosong. Bola cahaya putih sepertinya tidak terlalu cepat ketika dia melihatnya melalui mata rohnya, tetapi dalam kenyataannya, bola itu akan tiba dalam sekejap mata. Sementara memuntahkan cahaya putih, babon juga menerkam ke arah Huo Yuhao dengan kecepatan yang sangat cepat, cahaya buas di matanya. Huo Yuhao sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir karena kegugupannya. Ketika cahaya putih mencapai dia secara tidak sadar mengikuti instingnya dan membawa belati macan putih di tangan kanannya ke atas, memukul cahaya putih secara langsung. Adegan aneh muncul pada saat ini. Pada saat cahaya putih bertabrakan dengan White Tiger Dagger, babon sudah tiba, dan telah mengulurkan lengan panjang di depannya, menebas ke bahu Huo Yuhao dengan cakar yang tajam. Karena pertempuran telah mencapai titik ini, nasib Huo Yuhao tampaknya sudah disegel. Apakah dia benar-benar akan binasa di bawah cakar makhluk jiwa ini? Babon itu mencakar bahu Huo Yuhao, dan memanfaatkan tubuh kokohnya serta momentum dari serbuannya untuk berputar-putar di udara, dalam upaya untuk dengan keras melemparkan Huo Yuhao ke bawah. Pada saat yang sama ketika itu mencapai Huo Yuhao dan berusaha untuk menjatuhkannya, cahaya putih melintas melewati tubuhnya. Tubuhnya tampak kaku beberapa saat, dan Huo Yuhao terlempar keluar alih-alih dihempaskan ke tanah. Di sisi lain,
Babon berguling-guling di tanah selama beberapa saat, sebelum menghentikan gerakan lebih lanjut. Peng, tubuh Huo Yuhao bertabrakan dengan batang pohon di dekatnya, lalu meluncur ke bawah. Segala sesuatu di depan matanya berubah menjadi gelap, dan lonjakan rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bernapas. Pada saat ini, penampilan Huo Yuhao benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Ada luka panjang di pundaknya, dan jaketnya hampir terkoyak. Namun, dia masih berhasil bangkit dari keadaannya yang kosong di tengah-tengah rasa sakit yang hebat. Tatapannya secara tidak sadar bergeser ke arah babon yang terbaring tak bergerak di tanah. Cahaya putih samar muncul di atas babon. Perlahan dan bertahap mulai mengembun menjadi lingkaran putih di atas tubuhnya. Halo tidak jelas, dan cahayanya juga hanya samar-samar terlihat. Namun, ini masih membuat Huo Yuhao melongo. Cincin jiwa, ini cincin jiwa. Huo Yuhao sangat bersemangat sehingga tubuhnya sedikit gemetar, dan luka di tubuhnya sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Dia hanya belajar teknik meditasi paling dasar dalam rumah adipati, namun dia telah mendengar terlalu banyak tentang binatang buas dan cincin jiwa. Hampir setiap penjaga di Dux Mansion akan sering membicarakan topik itu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara pribadi. Mungkinkah itu sudah mati? Huo Yuhao berpikir kosong pada dirinya sendiri. Cincin jiwa hanya akan muncul ketika binatang jiwa telah mati. Tapi, bagaimana itu bisa mati? Kemampuan mata rohnya muncul pada saat ini, menyebabkan ingatannya melonjak dalam benaknya seperti gelombang. Cahaya putih yang dilepaskan babon telah menghantam White Tiger Dagger, namun begitu itu terjadi, White Tiger Dagger tiba-tiba memancarkan cahaya, tiba-tiba menyerap semua cahaya putih. Ini juga merupakan faktor yang mengubah momen terpenting dari pertempuran. Menurut naluri babon, manusia yang lemah seperti Huo Yuhao pasti akan kehilangan semua kekuatan tempurnya setelah diserang oleh keterampilan jiwanya. Kemudian, dia akan kehilangan setidaknya separuh hidupnya karena ditabrak dengan keras ke tanah. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan jiwanya akan dinetralkan secara tidak sadar oleh White Tiger Dagger milik Huo Yuhao. Ketika membalik tubuhnya untuk melempar Huo Yuhao secara naluriah mengayunkan tangannya ke atas, menyebabkan belati macan putih di tangan kanannya secara alami menebas ke atas juga. Awalnya, panjang White Tiger Dagger tidak cukup panjang untuk mencapai babon yang sudah melonjak ke langit. Namun, White Tiger Dagger tiba-tiba melepaskan bilah cahaya sepanjang 1 kaki pada saat itu, yang menyapu seluruh tubuh babon. Tampaknya telah mengubah cahaya putih yang sebelumnya diserap menjadi bilah tajam. Meskipun Huo Yuhao tidak dapat mengingat dengan jelas di mana belati menyerang karena pikiran kosongnya, sesuatu pasti telah terjadi. Pedang cahaya itu pasti telah memotong tubuh babon. Saya benar-benar menang. Huo Yuhao menatap cincin jiwa putih, tapi kegembiraan di hatinya berangsur-angsur memudar. Cincin jiwa adalah item yang diperlukan untuk master jiwa untuk naik pangkat. Namun, tidak semua cincin jiwa cocok untuk diserap oleh penguasa jiwa. Hanya cincin jiwa yang memiliki kompatibilitas tinggi dengan jiwa bela diri tuan jiwa yang bisa diserap, untuk hasil terbaik. Kekuatan cincin jiwa didasarkan pada berapa tahun yang telah dibiarkan oleh binatang buas itu, semakin baik cincin jiwa, semakin kuat keterampilan yang akan diberikannya kepada seorang guru jiwa. Cincin jiwa putih adalah cincin yang dibentuk oleh 10 tahun jiwa binatang buas. Semua binatang buas jiwa yang telah dibudidayakan antara 10 dan 100 tahun akan menghasilkan cincin jiwa berwarna putih ketika mereka dibunuh. Babon yang berhasil dibunuh oleh Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah 10 tahun jiwa buas, dan 10 tahun jiwa cincin juga jelas muncul di depan Huo Yuhao. Sayangnya, cincin jiwa itu bukan cincin yang bisa ia serap. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman dalam membunuh binatang buas, dan tidak bisa melihat jenis keberadaan babon itu, dia yakin bahwa babon itu bukan makhluk jiwa berjiwa spiritual. Karena itu, cincin jiwanya bahkan lebih cocok untuknya. Dia ingin memeriksa kondisi babon, tetapi gelombang rasa sakit dan sakit membanjiri tubuhnya ketika dia akan berdiri. Kegugupannya yang berlebihan dari sebelumnya menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sekarang. Dikombinasikan dengan rasa sakit dari pundaknya, pengerahan tenaga menyebabkan dia mengeluarkan erangan yang teredam, dan hampir membuatnya pingsan. Dia baru 11 tahun, tekad dalam hatinya bahkan sedikit goyah, setelah pertempuran yang baru saja dia alami. Jumlah binatang jiwa berjenis spiritual yang ada sangat sedikit, namun ia hampir terbunuh oleh binatang jiwa pertama yang ia temui. Selain itu,
Ini hanya 10 tahun jiwa buas. Bagaimana jika dia bertemu dengan Beast Soul selama 100 tahun? Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri secara sempit, hanya karena keberuntungan tidak mungkin bersamanya setiap saat. Kekuatan ajaib yang sejenak dilepaskan dari White Tiger Dagger jelas tidak bisa menebus kekuatannya yang lemah. Apa yang harus saya lakukan? Huo Yuhao berjuang untuk nyaris tidak duduk. Dia bersandar pada pohon tempat dia terbang sebelumnya, dan megap-megap. Saya tidak bisa mati, saya pasti akan berhasil. Aku masih harus mencari keadilan untuk ibuku, aku tidak bisa menyerah seperti ini. Huo Yuhao dengan erat mengepalkan giginya, dan tanpa henti mengeraskan keyakinannya. Namun, adegan dari pertempuran sebelumnya dengan Babon terus memberitahu dia bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuannya. Pikiran Huo Yuhao dipenuhi dengan perasaan kosong, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam benaknya, tanpa peringatan sebelumnya. Akhirnya, aku bertemu manusia tipe spiritual. Sayang sekali saudara ini tidak bisa menangis. Jika aku bisa, wajahku pasti akan berlinangan air mata. Huo Yuhao kaget. Dia tidak mengerti mengapa suara tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Namun, pada saat ini, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar tanpa peringatan sebelumnya. Retakan mulai muncul di tanah 2 meter di depannya, dan kemudian berangsur-angsur meluas hingga berubah menjadi celah. Cahaya putih keemasan redup samar-samar bersinar dari dalam celah. Ini apa ini? Jiwa binatang lain. Huo Yuhao secara tidak sadar mencengkeram belati macan putih dengan erat, dan dengan gugup menatap celah yang secara bertahap mengembang. Jika bukan karena tubuhnya yang sakit, dia mungkin sudah melarikan diri. Dinginnya es dilepaskan dari celah, yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Area celah secara bertahap meningkat, dan setelah beberapa saat, diameternya telah mencapai lebar 5 meter, menyebabkan penampilan sebenarnya dari cahaya putih keemasan akhirnya terungkap. Itu adalah kepala yang gemuk dan tampak gemuk dengan diameter lebih dari 1 meter. Setelah perlahan menggoyangkan tubuhnya dan berhasil memanjat, seluruh tubuhnya terungkap. Tubuhnya lebih dari 7 meter. Setelah penampilannya, suhu di sekitarnya menjadi sangat dingin sehingga Huo Yuhao dapat melihat napasnya sendiri, dan itu menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk menggigil beberapa kali. Ini benar-benar binatang buas, namun tiba-tiba menyerupai ulat sutra. Namun, itu Tuhan tahu berapa kali lebih besar dari ulat sutra normal. Tubuhnya berwarna sama dengan batu giok putih, berkilau, dan tembus cahaya. Meskipun telah menggali sendiri dari bumi, tidak ada kotoran di kulitnya yang cemerlang sama sekali. Lingkaran cahaya bergerak di bawah epidermisnya, dan secara tak terduga memiliki sepasang mata kecil di kepalanya yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Yang paling aneh, pola emas terukir di tubuhnya pada interval tertentu, mulai setengah meter dari kepalanya. Dari kepala ke ekor, ia memiliki total 10 pola emas. Ekspresi putus asa muncul di wajah Huo Yuhao yang sudah gugup saat dia menatap tubuh besarnya. Ia memiliki tubuh yang sangat besar, dan memiliki kekuatan untuk mengubah suhunya, setidaknya 100 tahun jiwa buas. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jangan takut, jangan takut. Saudara ini tidak akan menyakitimu. Suara dari sebelumnya menggema lagi di pikiran Huo Yuhao, dan ulat sutra yang besar itu menganggukkan kepalanya. Kepalanya yang besar kemudian terkulai ke bawah, sebelum berhenti 1 meter dari Huo Yuhao. Bahkan mengeluarkan bau harum samar dari tubuhnya. Huo Yuhao berkata dengan nada kaget, "Apakah kamu yang berbicara kepada saya?" Ulat sutra besar itu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, dan suaranya terus bergema di dalam benaknya, "Jelas saudara ini yang berbicara. Apakah Anda terpikat oleh tubuh saya yang cantik?" Setelah menyadari bahwa ulat sutra besar tidak memiliki niat jahat, perasaan hati tegang Huo Yuhao sedikit santai. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ulat sutra itu menjawab, "Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah perwujudan dari kepahlawanan dan kesatria. Seorang raja-raja di antara binatang buas, yang sama-sama pintar dan tampan. Saya seorang ahli absolut, orang yang telah berkultivasi selama 1.000.000 tahun. Saya Skydream Ichewom yang menetapkan rekor umur terpanjang di Douluo kontinen. Yup, Anda bisa memanggil saya Brother Skydream." Mata Huo Yuhao langsung berubah tak bernyawa, 1.000.000 tahun jiwa buas. Usia Skydream Ichewom berbeda dari ramalannya dengan faktor 10.000 kali. Lebih jauh lagi, adakah benar-benar keberadaan seperti 1.000.000 jiwa buas di dunia?
Binatang jiwa terkuat di benua Douluo seharusnya berusia 100.000 tahun. Skydream Ichewom, yang jelas-jelas senang dengan dirinya sendiri, berkata, apakah kamu tidak kagum? Apakah kamu tidak benar-benar bersemangat? Kau manusia pertama yang melihat sosokku yang maha kuasa. Huo Yuhao dengan kosong berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Suara Skydream Ichewom tiba-tiba menjadi serius. Saudara ini ingin menjadi cincin jiwamu, cincin jiwa cerdas pertama di benua Douluo. Huo Yuhao menatap Skydream Ichewom di depannya dengan ekspresi kaget. Dia sejenak kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Semua yang terjadi sejauh ini terlalu mendadak. Diakui, dia haus akan cincin jiwa. Namun, di masa lalu, cincin jiwa yang dia ingin dapatkan hanyalah cincin jiwa 10 tahun. Dia tidak pernah memiliki harapan yang berlebihan. Namun, pada saat ini, ulat sutra besar yang dapat berbicara tiba-tiba menggali dirinya sendiri dari bawah tanah, telah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah binatang berjuta tahun yang maha kuasa, dan ia ingin menjadi cincin jiwanya. Ini membuat Huo Yuhao benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Selain itu, dia tidak tahu apakah Skydream Ichewom mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, ulat sutra besar di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia harapkan untuk dilawan, terlepas dari apakah itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kepala besar Skydream Ichewom berbalik ke arah Great Stardow Forest, dan dengan hati-hati memindai. Kemudian, itu berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, saya akan mulai, oke. Jangan khawatir, aku akan lembut. Saya tidak akan menyebabkan terlalu banyak rasa sakit. Kamu, sebelum Huo Yuhao bahkan bisa menyuarakan segala tentangan, aura yang sangat dingin menyebabkan dia segera kehilangan kesadaran. Dia hanya bisa samar-samar melihat benda putih bergerak ke arahnya. Pada saat berikutnya, semua pikirannya memudar. 10 pola emas pada tubuh Skydream Ichewom bergerak berirama, seolah-olah mereka hidup. Objek putih yang dilihat Huo Yuhao sebenarnya adalah kepala Skydream Ichewom, yang telah maju ke depan untuk menekan kepalanya. 10 pola emas dengan cepat menyelimuti tubuh kurus Huo Yuhao, dan Skydream Ichewom perlahan-lahan mengubah lingkaran cahaya putih yang terus-menerus melonjak ke dalam tubuhnya. Terlalu lemah, terlalu lemah. Ini terlalu tragis. Aku sangat menyedihkan. Berapa banyak lagi segel yang harus saya pasang di tubuh saya sebelum tubuhnya yang lemah dapat menopang saya. Sangat sulit untuk menjadi cincin jiwa yang cerdas. Ketika Skydream Ichewom telah melonjak ke arah tubuh Huo Yuhao, lapisan undulasi spiritual inkorporeal telah menyebar dari tubuhnya. Gelombang energi spiritual yang mengerikan ini hampir secara instan mencakup semuanya dalam jarak 100 mil. Ketika undulasi energi spiritual menutupi Bei Bei dan Tangya, yang telah mempercepat untuk mengejar Huo Yuhao, mereka segera jatuh ke dalam keadaan lesu sesaat. Meskipun serangan spiritual itu tidak terlalu merusak, itu masih menyebabkan semua makhluk hidup kehilangan kemampuan berpikir untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, sebagian besar wilayah selatan hutan Great Stardow menjadi sangat sunyi. Sebelumnya, langit sangat cerah dan cerah. Namun, tiba-tiba gelap, dan ledakan seperti petir bergema di udara. Saat itu juga, sinar cahaya matahari yang cemerlang tiba-tiba tertutupi oleh kegelapan. Kemudian, tekanan besar yang menyebabkan seseorang bahkan tidak bisa bernapas turun dari langit. Ketika ledakan seperti guntur bergema di udara, tubuh Skydream Ichewom yang besar, yang saat ini mencoba untuk bergabung dengan tubuh Huo Yuhao, bergetar keras untuk sesaat. Mata kecil keemasannya memandang ke atas ke langit, dan pandangan ketakutan segera muncul di dalam diri mereka. Di dalam ekspresi ketakutan itu juga sedikit kejutan. Tekanan di langit jelas tidak memengaruhinya, tapi itu melebihi pengetahuannya. Aliran udara abu-abu turun dari langit, seolah-olah kekuatan yang sangat besar menariknya ke bawah. Setelah hanya sesaat, itu mendarat di belakang kepala Huo Yuhao, dan diam-diam memasukinya. Siapa yang berani bertarung dengan saudara ini atas seseorang? Skydream Ichewom menjadi marah. Undulasi spiritualnya yang besar segera muncul dalam upaya untuk mengusir aliran abu-abu udara dari tubuh Huo Yuhao. Sosok yang sangat buram muncul di belakang Huo Yuhao, dan suara tua dengan implikasi yang sulit digambarkan bergema, tangan menggenggam matahari dan bulan, dan juga memetik bintang-bintang, dunia ini tidak memiliki orang seperti saya. Saya tidak berpikir bahwa orang tua ini akan memiliki jejak sisa roh yang masih ada di sini. Sosok samar dan ilusi tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan spiritual Skydream Ichewom yang kuat sama sekali. Dengan teriakan,
itu menghilang ke belakang kepala Huo Yuhao. Skydream Ichewom tidak berani memperkuat serangan spiritualnya lagi, karena jejak darah sudah mulai meresap dari 7 lubang Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa, setelah aliran udara abu-abu memasuki pikiran Huo Yuhao, itu segera berubah menjadi mutiara abu-abu seukuran kedelai. Kemudian, itu menjadi sunyi. Itu tidak bertentangan dengan energi spiritualnya, juga tidak dapat memengaruhinya dengan kekuatannya. Aku tidak mungkin seberuntung ini. Sangat sulit untuk menemukan manusia tipe spiritual, tetapi seorang bajingan ingin merebutnya dariku. Apakah surga cemburu pada seorang jenius seperti saya? Saudara ini sangat menyedihkan. Meskipun saat ini dia menyuarakan keluhannya, gerakannya tidak melambat sama sekali. Cahaya putih yang pekat berangsur-angsur memadat dan mengalir ke tubuh Huo Yuhao, sementara tubuh Skydream Ichewom secara bertahap berubah lebih transparan selama proses, dan dengan cepat volumenya berkurang. Sudah tidak ada jalan untuk kembali, sejak saat ia mulai menuangkan energinya ke tubuh Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao telah berubah sepenuhnya menjadi putih jade, dan menyerupai penampilan sebelumnya dari Skydream Ichewom. Luka bahunya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wahaha, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, saudara ini akhirnya bebas. Kamu bajingan yang menganggapku makanan tidak lagi punya kesempatan, wahaha. Suara Skydream Ichewom, yang jelas-jelas senang dengan dirinya sendiri, perlahan-lahan berubah semakin lembut. Energi spiritual besar yang sebelumnya mencakup 100 mil terus menyusut dengan kecepatan yang menakutkan, kemudian secara bertahap menghilang. Beberapa aura mengerikan dari kedalaman Great Stardew Forest secara bersamaan mengeluarkan gelombang keras, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Namun, mereka ditakdirkan untuk tidak berhasil dalam usaha mereka. Ketika suara Skydream Ichewom telah benar-benar menghilang, lingkaran cahaya putih jade muncul tanpa suara di bawah tubuh Huo Yuhao. Setelah berputar-putar di sekitar tubuhnya 3 kali, cahayanya redup, dan seluruh lingkaran cahaya bergabung ke tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Huo Yuhao tidak tahu itu, sementara dia tidak sadar, dia berhasil mendapatkan cincin jiwa pertamanya. Selain itu, ini adalah cincin jiwa yang benar-benar tak tertandingi dan unik di benua Douluo. Warna putih giok secara bertahap memudar dari Huo Yuhao, dan lapisan biru es mulai muncul di bawah kulitnya. Ini berlangsung kira-kira 10 detik, sebelum secara bertahap meredup dan mengembalikan warna asli kulitnya. Kemudian, tubuhnya miring, menyebabkan dia jatuh ke pohon yang sebelumnya dia sandarkan. Sebuah selaput putih tipis yang memiliki kilau keemasan samar tanpa suara naik ke udara, sebelum dengan cepat menyusut dan membentuk bola yang menghilang di dalam hati Huo Yuhao. Tidak ada jejak aura Skydream Ichewom setelah itu. Lubang besar di jalan sudah ditutup sebelumnya, dan kecuali Huo Yuhao yang runtuh, babon yang terbunuh olehnya memiliki mayat yang tersisa di tanah. Segala sesuatu yang lain juga tampaknya telah pulih ke keadaan normal. Tidak lama kemudian, 2 sosok berlari sangat cepat. Sosok menjerit, dan langsung mempercepat. Dia melesat ke tubuh Huo Yuhao, dan berhenti di sampingnya. Kita terlambat. Sepertinya adik kecil Yuhao diserang. Jiwa binatang ini benar-benar menjadi semakin merajalela. Mereka benar-benar keluar dari hutan bintang besar Dou. Tangya dengan hati-hati membantu Huo Yuhao turun dari tanah. Ekspresi muram dan khawatir di wajahnya. Bei berjalan ke babon dan membaliknya. Dia melihat bahwa luka miring, sepanjang kaki telah ditimbulkan pada dada babon, dan bahkan hatinya telah dipotong sebagian. Ini jelas luka yang fatal. Itu adalah babon angin. Dari ukurannya, dan kekuatan otot-ototnya, itu seharusnya 10 tahun jiwa buas. Sudah mati. Bei berjalan ke Tangya dan berjongkok untuk memeriksa kondisi Huo Yuhao. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa, meskipun pakaian Huo Yuhao telah rusak parah, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda cedera di tubuhnya. Bei mengetuk pergelangan tangan Huo Yuhao dengan jari telunjuk kanannya, yang menyebabkan belati macan putih jatuh ke telapak tangannya. Cahaya biru samar melintas di tangan Bei untuk sesaat, dan kemudian kilau biru kabur segera muncul di White Tiger Dagger. Ini adalah alat jiwa. Yuhao pasti menggunakannya untuk membunuh babon angin itu. Meskipun Win Babun hanya 10 tahun jiwa, baik kecepatan dan kekuatannya relatif baik, dan ia juga dapat menggunakan keterampilan jiwa bawaan untuk menyerang lawan-lawannya. Karena dia bisa membunuh babon angin di usianya, Little Yuhao sudah cukup baik. Sepertinya penilaian kita sebelumnya terhadap Yuhao tidak cukup akurat, dia seharusnya sudah menjadi master jiwa cincin pertama.
Tang Ya dengan cemas memeriksa tubuh Huo Yuhao, lalu berkata, membicarakan hal ini tidak berguna saat ini. Kami membuang-buang waktu semua karena Anda bersikeras bahwa saya mencuci tangan dan wajah saya. Jika sesuatu terjadi pada Yuhao kecil karena itu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Tidak peduli tingkat bakat apa yang dimilikinya, saya telah memutuskan bahwa saya pasti akan meyakinkan dia untuk bergabung dengan Tang Sek kami. Tatapan Bei melembut saat dia melihat ekspresi cemas Tang Ya. Kebaikan yang datang dari hati Tang Ya adalah sesuatu yang sangat dicintainya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Tidak bisakah Anda melihat bahwa napasnya normal? Tidak ada luka di tubuhnya juga. Menilai dari caranya pingsan, dia pasti kehilangan kesadaran setelah menabrak pohon itu oleh babon angin selama pertempuran mereka. Tang Ya menatap kosong sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Bei. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda membuat saya khawatir. Bei menjawab tanpa daya, siapa yang bisa tahu bahwa Anda tidak akan dapat melihat sesuatu yang begitu sederhana. Tang Ya membantu Huo Yuhao berdiri, dan membiarkannya bersandar pada tubuhnya. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar tidak punya masalah, dia santai. Bei berdiri dan hati-hati memeriksa lingkungan mereka saat dia diam-diam menjaga Tang Ya. Setelah Huo Yuhao pingsan, dia memasuki mimpi. Dia bermimpi bahwa dia telah memasuki ruang putih bersih. Ada banyak motif cahaya di dalam ruang, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Namun, tatapannya sepertinya masih bisa menjangkau setiap sudut ruangan. Sementara di tengah-tengah memahami misteri ruang, tiba-tiba berubah bergolak. Setelah itu, lampu emas menjalin dan memasuki ruang. Cahaya keemasan menyatu menjadi cincin emas cahaya yang melayang di udara, dan banyak motif cahaya di dalam ruangan mulai bertambah besar karena penampilan mereka. 10 cincin emas cahaya perlahan mulai berputar, dan lingkaran putih susu muncul di setiap cincin itu. Seiring kekuatan halo meningkat, mereka secara bertahap berkumpul bersama dan membentuk 10 bola cahaya besar yang melayang di dalam ruang. Ketinggian dan volume ruang meningkat banyak lipatan dalam ukuran pada gilirannya. Pada saat itu, bola cahaya abu-abu yang biasa-biasa saja muncul di dekat salah satu bola cahaya keemasan. Ukuran bola abu-abu itu jauh lebih kecil dari 10 bola cahaya lainnya. Selanjutnya, bola-bola cahaya keemasan mulai melepaskan cahaya keemasan yang kuat, seolah-olah mereka ingin mengusirnya. Namun, bola abu-abu itu tetap tenang, dan terus melayang di udara. Tidak peduli seberapa banyak cahaya keemasan menyerang bola abu-abu, itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, 10 lampu emas hanya bisa menyerah pada tugas yang tidak berarti. Mereka berubah stabil, dan berkedip dengan kilau redup. Saat kesadaran Huo Yuhao berangsur-angsur hilang, motif cahaya yang lebih kecil yang melayang di angkasa perlahan-lahan tenggelam ke bawah, membentuk samudera keemasan pudar yang mendukung 10 bola cahaya yang sangat besar. Hanya cahaya abu-abu yang sangat kecil yang tersisa di udara, tidak mau bergabung dengan bola cahaya yang besar. Jadi, kamu dipanggil Huo Yuhao. Sebuah suara tiba-tiba bergema. Setelah itu, visi Huo Yuhao langsung menarik, dan dia tanpa sadar menurunkan pandangannya. Dia hanya bisa melihat dirinya yang berdiri sendiri telanjang di atas lautan keemasan, tepat di tengah-tengah 10 bola cahaya yang sekarang berwarna keemasan putih. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Huo Yuhao bertanya dengan takjub. Ini adalah lautan kesadaran Anda, atau lautan spiritual. Di masa depan, ini akan menjadi rumah Broter. Tempat ini terlalu kecil, jadi Broter hanya membantu Anda mengembangkannya. Namun, tubuhmu terlalu lemah, jadi aku harus lakukan sekarang. Kau Skydream Ichewom, aku tidak sedang bermimpi. Huo Yuhao menjadi lebih terkejut ketika dia mendengar suara dan nada dari orang yang berbicara. Semua yang dia lihat di depannya sudah melampaui pengetahuannya. Belum lagi Huo Yuhao, yang baru berumur 11 tahun, bahkan orang dewasa pun akan terkejut sampai-sampai mereka gemetar ketakutan jika mereka dihadapkan dengan pemandangan yang begitu ajaib. Bermimpi. Jika Anda dapat memiliki mimpi yang begitu indah, tidakkah Anda akan mati karena kebahagiaan? Ini jelas bukan mimpi. Seperti yang saya katakan, ini adalah dunia dalam pikiran Anda. Skydream Ichewom menjawab dengan sedih. Huo Yuhao dengan kosong berkata, apa itu? Skydream Ichewom menjawab, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana saya menjelaskan ini kepada Anda? Baiklah, mari kita bicara seperti ini.
Anda tahu tentang mata Anda, mereka adalah jiwa bela diri yang oleh kesadaran Anda disebut mata roh. Saya baru saja melewati ingatan Anda, jadi saya tahu tentang pengalaman Anda sebelumnya. Mata roh adalah jiwa bela diri Anda, tetapi pada saat yang sama juga mata Anda. Jadi, laut spiritual adalah tempat energi spiritual Anda disimpan. Jika Anda ingin menampilkan kekuatan mata roh Anda harus mengubah kekuatan jiwa Anda menjadi energi spiritual, kemudian lepaskan menggunakan mata roh Anda. Lokasi spesifik laut spiritual Anda adalah otak Anda, di belakang mata roh Anda. Sampai sekarang, kesadaran Anda terbenam dalam lautan spiritual Anda. Tubuh yang Anda lihat sebenarnya bukan tubuh Anda yang sebenarnya. Huo Yuhao akhirnya mengerti beberapa hal setelah mendengar penjelasan terperinci ini. Ketakutan di dalam hatinya juga semakin melemah. Anak-anak muda jauh lebih sensitif daripada orang dewasa pada waktu-waktu tertentu, dan dia merasa bahwa Skydream Ichewon benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Lalu, bagaimana bisa kamu muncul di laut spiritualku? Huo Yuhao bertanya lagi. Skydream Ichewon menjawab, bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku ingin menjadi cincin jiwamu, cincin jiwa yang cerdas. Sampai sekarang, saya sudah menjadi satu. Namun, demi menjadi cincin jiwamu, aku telah menekan dan menyegel sejumlah besar kekuatanku. Mulai sekarang, Anda akan memiliki cincin jiwa, dan dapat menjadi salah satu dari yang disebut jiwa master manusia. Namun, bakat bawaan Anda jauh lebih buruk dari apa yang saya pikirkan. Anda bisa menggunakan istilah, sangat miskin untuk menggambarkannya. Saya benar-benar tidak tahu apakah pilihan saya benar atau tidak. Huo Yuhao sedikit malu ketika berkata, saya akui bahwa bakat saya tidak sebaik itu. Tapi, aku akan bekerja keras. Kekuatan roh bawaan saya hanya peringkat 1. Skydream Ichewon dengan muram berkata, saya akan memikirkan metode untuk membantu Anda meningkatkan diri nanti. Seiring meningkatnya panjang pembicaraan, nyali Huo Yuhao juga begitu. Skydream Ichewon, panggil aku Brother Skydream. Baik, Brother Skydream. Anda mengatakan bahwa Anda adalah 1 juta tahun jiwa. Apakah itu benar? Juga, mengapa Anda memilih saya? Saya pernah mendengar bahwa cendekiawan jiwa hanya dapat menahan cincin jiwa yang berusia di bawah 400 tahun. Namun, karena kamu adalah 1 juta jiwa-jiwa, bagaimana kamu bisa menjadi cincin jiwaku? Petik 2. Skydream Ichewon tiba-tiba menghela nafas panjang, apakah kamu pikir aku ingin menjemputmu? Saya tidak punya pilihan lain. Jika saya terus menahan diri untuk membuat pilihan, hidup saya akan berakhir. Dan begitu aku mati, tubuhku kemungkinan besar akan menjadi makanan bagi orang-orang di hutan bintang besar Do. Di bawah kondisi ketidakberdayaan saya hanya bisa menggunakan rencana ini untuk melekatkan diri kepada Anda manusia. Ini juga satu-satunya jalan keluar saya. Apakah Anda ingin mendengarkan cerita saya? Di masa depan, kita akan bersama satu sama lain untuk waktu yang sangat, sangat lama. Aku juga tidak ingin menyembunyikan apapun darimu, jadi aku akan memberitahumu segalanya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Brother Skydream, tolong bicara. Skydream Ichewon menjawab, pada awalnya, saya hanya binatang jiwa Ichewon biasa. Saya tidak dilahirkan di hutan Great Stardoll, tetapi di tempat yang sangat dingin yang terletak di daerah utara benua. Kami Ichewons adalah binatang buas yang memiliki 2 atribut bawaan, atribut spiritual dan es. Namun, kekuatan tempur kita sangat dibatasi oleh kecepatan kita. Jadi, kita hanya bisa dianggap sebagai makhluk jiwa yang sangat biasa. Terlebih lagi, kita juga dipengaruhi oleh keberadaan predator alami. Sangat sedikit dari kita yang bisa bercocok tanam lebih dari 10.000 tahun. Saya satu-satunya pengecualian untuk itu. Ketika saya berusia 13 tahun, saya dengan ceroboh jatuh ke dalam es ketika melarikan diri dari pemangsa. Pada waktu itu, saya pikir saya sudah selesai. Namun, siapa yang bisa tahu bahwa aku akan jatuh dalam bola ice pit 10.000 tahun? Saya tertidur lelap setelah itu. Saya masih sangat lemah dan kecil saat itu, dan tubuh saya bahkan tidak 3 inci panjangnya. Tidur itu berlangsung selama 10.000 tahun. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di gua es. Ice pit yang berumur 10.000 tahun telah hilang, semuanya terserap oleh saya. Namun, sebagai hasil dari tidur saya, dengan demikian saya telah berubah menjadi 10.000 tahun jiwa buas. Saya sangat senang dan tak terlukiskan saat itu. Namun,
saya menemukan bahwa saya tidak dapat menemukan cara untuk keluar dari gua es sama sekali. Saya dikelilingi oleh es yang sangat keras di gua es itu. Meskipun aku sudah menjadi 10.000 tahun jiwa buas, klan Icewom kami selalu lemah dalam pertempuran, membuatku tidak bisa dengan paksa menembus es. Untungnya, ada banyak lubang di gua es yang bisa saya panjat. Jadi, saya merangkak mencari jalan keluar. Pada akhirnya, saya masih tidak dapat menemukan jalan keluar, tetapi saya menemukan bola ice pit yang lebih besar. Penampilan bola ice pit yang baru ini menandakan bahwa saya memiliki makanan untuk dimakan. Karenanya, saya memasuki tidur lelap lainnya. Namun, tidur ini berlangsung beberapa puluh ribu tahun. Bab 3, Cincin Jutaan Tahun Jiwa. Saat Huo Yuhao mendengarkan penjelasan Skydream Icewom, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Mungkinkah nama Skydream Icewom adalah karena ia bermimpi setiap hari? Meskipun aku tidak bisa meninggalkan gua es, makan ice pit 10.000 tahun rasanya terlalu enak. Jadi, saya beruntung tidak dapat menemukan jalan keluar, karena saya menemukan gumpalan besar ice pit 10.000 tahun sementara merangkak mencari satu. Saya tidur lagi, tetapi saya bahkan tidak tahu sudah berapa lama saya tidur untuk kali ini, namun set pola emas pertama telah muncul di tubuh saya pada saat saya bangun. Pola emas memiliki arti yang sangat penting bagi kita cacing Icew. Itu menandakan bahwa kultivasi kita telah mencapai 100.000 tahun. Dari yang saya ingat, klan Icewom kami tidak pernah memiliki keberadaan yang memiliki budidaya 100.000 tahun. Saya adalah orang pertama yang melakukan ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada saat itu, saya berevolusi menjadi Icewom berpola emas. Saya juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus es dan pergi. Namun, pada saat itu, saya tidak tahu bahwa bis Sol 100.000 tahun akan menderita pembatasan yang sangat besar, yang akan membuat mereka lebih sulit untuk meningkatkan kultivasi mereka. Mungkin itu karena aku beruntung, atau mungkin karena klan Icewom kita memiliki kekurangan kekuatan tempur, tapi secara ajaib aku tidak menarik kesengsaraan surgawi apapun. Skydream Icewom menghela nafas. Saya memutuskan untuk terus tidur, karena aku terlalu malas untuk pergi. Jadi, saya terus tidur di gua-gua es. Karena kultivasi saya telah mencapai tingkat tertentu, saya dapat memecahkan es dan memasuki area yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan. Hal ini memungkinkan saya untuk menemukan lebih banyak lagi empulur es berkualitas, yang semuanya menjadi makanan saya. Sama seperti itu, aku mengulangi siklus tidur setelah makan, dan makan setelah bangun. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hanya pola emas di tubuh saya yang bisa memberitahu saya berapa lama saya hidup. Pada akhirnya, aku selesai memakan semua ice pit di dalam gua es suatu hari. Saya kemudian menggali keluar dari dasar gua es, tiba di laut. Saya melayang di laut, dan bergerak mengikuti arus. Saya melayang di sepanjang tepi benua, akhirnya bergerak ke selatan. Saya juga menemui musuh pertama saya selama perjalanan ini. Pada waktu itu, aku sudah memiliki 9 pola emas, yang berarti bahwa aku adalah makhluk jiwa berkekuatan 900.000 tahun yang kuat. Saya awalnya berpikir bahwa saya adalah eksistensi yang tiada bandingnya di dunia ini. Namun, ketika dia terus berbicara, Skydream Icewom jelas menjadi agak malu, namun, saya tidak pernah melakukan apapun atau berkelahi dengan siapapun ketika saya bangun. Pada akhirnya, saya harus mengandalkan energi spiritual saya yang sangat besar untuk menakuti musuh itu. Ini akhirnya membangkitkan kehati-hatian saya, yang membuat saya berusaha memupuk kemampuan untuk menyerang. Namun, saya menemukan bahwa masa hidup kultivasi saya tidak berarti bahwa saya kuat. Aku memang 1 juta jiwa-jiwa, tapi kekuatan tempurku sebenarnya lebih rendah daripada sekitar 10.000 tahun jiwa binatang. 10.000 tahun jiwa buas yang pandai bertarung hanyalah lawan yang tak bisa kuharapkan untuk meraih kemenangan. Dunia luar benar-benar terlalu berbahaya. Namun, saya tidak tahu jalan kembali. Saya pikir karena lautan itu berbahaya, mungkin benua itu akan lebih aman. Jadi, saya pergi ke darat. Namun, saya menemukan bahwa benua itu juga tidak terlalu damai. Mungkin itu adalah efek dari menyerap ice pit terlalu banyak, tetapi tubuhku memiliki aroma khusus yang dapat menarik perhatian setiap dan semua binatang buas. Itu membuat mereka melihat saya sebagai makanan. Pada akhirnya, aku ditangkap oleh binatang buas yang kuat 100.000 tahun dari Great Stardew Forest. Namun, itu tidak langsung membunuhku, alih-alih,
itu membawaku ke hutan bintang besar Do. Hanya setelah mendengarkannya aku mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, saya memiliki terlalu banyak surga dan bumi Yuan-Qi. Selama mereka mampu menyerap dan mengubah energi saya, setiap binatang jiwa dapat menjadi binatang jiwa 100.000 tahun, dan setiap binatang jiwa 100.000 tahun dapat membebaskan diri dari batas umur kultivasi mereka. Tetapi, butuh waktu lama untuk menyerap energi saya, karena energi yang saya kembangkan selama 1.000.000 tahun terlalu besar. Jadi, itu membawaku kembali ke sarangnya. Namun, orang itu meremehkan betapa hebatnya Brother ini. Meskipun aku tidak terlalu pandai bertarung, aku bisa meningkatkan kekuatan auraku. Dengan demikian, saya dapat menarik semua 100.000 jiwa-jiwa di Great Stardow Forest. Hehe. Royal pertempuran besar yang terjadi mencakup hampir setiap binatang jiwa di Great Stardow Forest yang usianya melebihi 10.000. Mereka bertarung dengan sangat putus asa. Saya awalnya berpikir bahwa saya sekarang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, siapa yang tahu kalau mereka begitu licik. Begitu pertempuran hampir berakhir, mereka benar-benar berhenti dan bernegosiasi satu sama lain. Pada akhirnya, sebuah tragedi terjadi pada bruder ini. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan, memutuskan untuk menyerap kekuatanku bersama, karena kekuatan jiwa di tubuhku cukup besar. Setelah itu, mereka menjebak saya di tengah hutan Great Stardow dan memaksa saya untuk melepaskan surga dan bumi Yuan-Qi dari tubuh saya agar mereka serap. Makhluk jiwa yang lebih kuat akan lebih dekat dengan saya, dan manfaat yang mereka peroleh akan lebih besar. Bajingan ini praktis mengambil saudara ini sebagai makanan. Karena aku tidak punya cara untuk melawan mereka, aku hanya bisa membiarkan mereka menyuruhku berkeliling. Saya mencoba memikirkan rencana untuk membebaskan diri dari kendali mereka sementara energi saya terkuras oleh mereka. Yuan-Qi saya sangat murni, sehingga ada cukup bagi mereka untuk menyerapnya selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah beberapa ribu tahun merenung dan mengamati, saya menemukan bahwa saya tidak hanya perlu melarikan diri dari mereka, tetapi juga perlu menyembunyikan aura saya untuk berhasil membebaskan diri dari kendali mereka. Kalian manusia kemudian muncul di pandangan saya. Ada beberapa kali ketika beberapa manusia yang kuat memasuki kedalaman Great Stardow Forest untuk memburu 100.000 tahun jiwa buas itu. Sayangnya, mereka dilanda tragedi. Di bawah asuhan saudara ini, binatang jiwa peringkat tinggi di dalam Great Stardow Forest pasti telah menjadi hewan jiwa terkuat di benua Douluo. Meskipun manusia itu memiliki senjata yang sangat kuat, mereka hanya bisa menderita kekalahan besar. Namun, ini memungkinkan saya untuk memahami kelebihan yang dimiliki manusia. Saudara adalah binatang roh rangkap dua atribut spiritual dan es. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, saya memutuskan untuk memikirkan cara untuk menjadi cincin jiwa manusia. Jika ini terjadi, manusia itu pasti akan menjadi sangat kuat, dan saya bisa mengandalkan atribut tipe spiritual saya untuk melestarikan kesadaran saya sendiri. Dengan demikian, saya akan menjadi cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu itu terjadi, Bruder pasti akan membalas dendam, dan akan membantu manusia itu membunuh semua bajingan yang menganiaya Bruder ini. Karena itu, saya mulai menjalankan rencana saya. Namun, siapa yang tahu kalau saya gagal pada usaha pertama saya? Orang yang saya pilih adalah apa yang Anda manusia sebut Titlet Douluo, dan dia agak kuat. Namun, dia benar-benar sampah. Dia benar-benar meledak segera, bahkan sebelum melihat tubuh asliku. Dia bahkan tidak bisa menahan goncangan energi spiritualku. Baru kemudian saya menemukan bahwa menjadi tuan rumah saya bukanlah sesuatu yang begitu sederhana. Mereka pertama-tama perlu memiliki atribut tipe spiritual juga, dan dapat mempertahankan energi kekuatan jiwaku. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih sulit. Karenanya, saya tidak mendapatkan hasil, bahkan setelah mencari selama beberapa ribu tahun. Pada saat itu, kekuatan jiwaku hampir sepenuhnya dikuras habis oleh makhluk jiwa ratus ribu tahun itu. Saudara ini akan segera menjadi seperti lilin yang tidak memiliki lilin yang tersisa. Namun, surga masih merawat Brother. Ketika Brother sudah putus asa, pola emas ke-10 muncul di tubuh saya. Saya akhirnya menjadi 1 juta jiwa-jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pola emas ke-10 muncul, saya akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan binatang buas yang berorientasi pada pertempuran 100.000 tahun itu, dan saya juga bisa menyembunyikan aura saya sendiri. Jadi,
Saya mengganti nama saya sebagai Skydream Ichewom, saya bukan lagi cacing bercorak emas. Namun, saya benar-benar tidak dapat mengalahkan begitu banyak binatang jiwa ratus ribu tahun. Selanjutnya, langit dan bumi saya Yuan Qi hampir sepenuhnya diserap oleh mereka. Satu-satunya energi yang masih saya miliki adalah kekuatan jiwa asal saya, yang akan memberikan bantuan terbesar bagi mereka. Ini adalah dua atribut utama saya, yang belum diserap. Balas dendam adalah sesuatu yang saat ini tidak mungkin aku raih. Karena itu, saya menemukan peluang, dan menggunakan energi yang saya peroleh setelah menerobos untuk menyembunyikan aura saya. Kemudian, saya melarikan diri dengan menggali melalui bumi. Skydream Ichewom menghela nafas. Sayangnya, saudara masih mengalami tragedi. Menerobos ke 1 juta tahun jiwa sebenarnya adalah pedang bermata dua. Meskipun saya berhasil melepaskan diri dari kendali mereka, umur saya tiba-tiba mencapai akhirnya karena kesengsaraan surgawi yang tiba-tiba. Jika saya tidak dapat mempertahankan hidup saya dengan metode lain, saya akan segera mati karena kelelahan. Pada saat itulah saudara bertemu dengan Anda, seorang pemuda. Meskipun Anda sangat lemah, saudara tidak punya pilihan lain. Namun, Anda juga memiliki atribut tipe spiritual. Karenanya, Brother hanya bisa bekerja keras untuk bergabung dengan tubuh Anda. Tidak peduli ke arah mana kamu melihatnya, para bajingan itu tidak dapat memperoleh hal yang paling berharga dari Brother ini. Huo Yuhao sudah melupakan ketakutannya dari sebelumnya ketika dia mendengarkan kisah Skydream Ichewom. Dia merasa marah saat mengatakan, mereka terlalu hina. Bagaimana mereka bisa seperti ini? Mereka benar-benar menjebakmu selama hampir 10.000 tahun. Skydream Ichewom merasa bahwa amarahnya memberi mereka landasan bersama ketika dia berkata, tepat. Meskipun Brother cukup imut, cukup tampan, dan cukup kuat, mereka tidak bisa memperlakukan Brother sebagai makanan. Hal-hal baik sekarang. Secara keseluruhan, saya telah berhasil melarikan diri dan tidak membiarkan mereka mendapatkan tubuh Brother. Huo Yuhao, meskipun Anda masih muda dan kemampuan Anda masih kurang, beruntung bahwa Anda masih murni. Kakak akan memperlakukan ini sebagai rencana untuk membangkitkan Anda. Ketika Anda kuat di masa depan, Anda harus membantu Brother membalas dendam. Bukankah mereka mengandalkan kekuatan jiwaku untuk berevolusi? Di masa depan, ubah mereka menjadi cincin jiwa dan tulang jiwa Anda. Huo Yuhao tidak ragu sama sekali ketika dia menjawab, aku pasti akan membantumu membalas dendam setelah aku tumbuh dewasa. Hubungan antara manusia dan binatang ini dengan cepat semakin mendalam karena cerita yang sedikit aneh namun ajaib ini. Pada kenyataannya, meskipun Skydream Ichewom telah hidup selama 1 juta tahun, itu hanya bertemu dengan beberapa binatang buas. Meskipun kecerdasannya tidak kalah dengan kecerdasan manusia, bagaimana ia bisa tahu bahwa manusia memiliki hati yang jahat? Jika ada manusia yang mengalami peristiwa beruntung seperti Skydream Ichewom, dia pasti tidak akan mengungkapkan kisahnya dengan mudah. Memilih anak seperti Huo Yuhao, yang praktis seputih selembar kertas, sebenarnya cukup beruntung karenanya. Brother Skydream, saya masih tidak mengerti beberapa hal. Karena kamu begitu kuat, kamu harus menyegel kekuatanmu sendiri untuk menjadi cincin jiwaku. Ada apa dengan ini? Bisakah Anda masih memberikan keterampilan jiwa kepada saya? Setelah kehilangan rasa takutnya, rasa penasaran yang bahkan lebih besar memenuhi hati Huo Yuhao. Skydream Ichewom tertawa licik ketika dia berkata, saudara tentu punya cara. Karena saya sudah merencanakan ini begitu lama, saya sudah menyiapkan pengaturan yang tepat. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman dari meledakkan manusia itu, saya menyadari bahwa semua bantuan saya harus fokus pada keselamatan Anda. Saya sudah tidak punya cara untuk mundur sekarang, jika kamu mati, aku juga mati. Kekuatan jiwaku yang asli hampir sepenuhnya terkuras oleh makhluk-makhluk buas dari Great Star Dow Forest. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan bisa menahan kekuatanku, bahkan jika aku menyegelnya. Ketika saya bergabung dengan tubuh Anda, sebagian besar energi yang memasuki Anda adalah energi asal saya dan energi spiritual saya. Bisakah Anda melihat 10 bola cahaya itu? Mereka adalah 10 meterai yang telah saya buat. Jika Anda melihatnya dari sudut lain, dapat dikatakan bahwa saya sudah memberikan Anda kekuatan cincin jiwa pertama Anda. Ini juga berarti bahwa, meskipun cincin jiwa pertamamu adalah cincin jiwa sejuta tahun, saat ini cincin itu tidak memiliki kekuatan cincin jiwa sejuta tahun. Namun,
Energi yang saya segel di dalam tubuh Anda secara bertahap akan bubar seiring kultivasi Anda meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan cincin jiwa Anda. Bahkan mungkin meningkatkan kekuatan cincin jiwa masa depan Anda. Bagaimanapun, energi yang saya kumpulkan selama 1 juta tahun terlalu besar bagi Anda. Huo Yuhao mengedipkan matanya dan berkata, aku masih belum sepenuhnya mengerti apa yang kamu katakan. Skydream Ichewom dengan sedih berkata, idiot. Saya akan mengulangi poin sederhana lagi. Tubuh Anda, yang saat ini telah memperoleh cincin jiwa pertama, hanya bisa bertahan dari cincin jiwa binatang buas berusia 400 tahun paling banyak. Dengan demikian, kekuatan realistis cincin jiwa pertama Anda adalah cincin jiwa 400 tahun. Setelah Anda membuat terobosan, Anda akan dapat menahan kekuatan cincin jiwa 1000 tahun, sehingga cincin jiwa pertama Anda akan menjadi cincin jiwa 1000 tahun. Cincin jiwa pertama Anda akan mengikuti jumlah energi yang dapat ditahan oleh tubuh Anda, dan akan meningkat dengan sendirinya. Dengan kata lain, cincin jiwa pertama Anda dapat berevolusi kapan saja, dan cincin jiwa masa depan Anda juga akan mendapat manfaat ini. Tentu saja, energi evolusi yang dapat saya berikan kepada Anda terbatas. Semakin kuat cincin jiwa yang Anda peroleh di masa depan, semakin banyak energi yang Anda hemat untuk saya. Sangat banyak. Kami Tuan Jiwa hanya bisa memiliki 9 cincin jiwa paling banyak, bukan? Huo Yuhao berbicara dengan nada kaget. Skydream Ichewom mendengus dingin dan berkata, itu hanya berlaku untuk orang biasa. Anda sudah bukan lagi orang biasa, sejak saudara bergabung dengan Anda. 1 jiwa bela diri secara alami hanya dapat menyerap 9 cincin jiwa. Namun, saat ini Anda tidak hanya memiliki 1 jiwa bela diri. Setelah membunuh binatang jiwa 100.000 tahun, Anda berdua akan mendapatkan tulang jiwa dan cincin jiwa 100.000 tahun yang berisi 2 keterampilan jiwa di dalamnya. Anda harus tahu ini. Huo Yuhao mengangguk, kata Skydream Ichewom. Sebagai cincin jiwa jutaan tahun, dan cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya, aku jelas lebih kuat dari mereka. Tidak hanya inkarnasi saya, yang merupakan cincin jiwa pertama Anda, mengalami evolusi tanpa batas sesuai dengan kondisi tubuh Anda, itu juga dapat memberikan 4 keterampilan jiwa kepada Anda. Namun, saya tidak memiliki tulang jiwa yang bisa saya berikan kepada Anda, sebagai gantinya, saya bisa memberi Anda jiwa bela diri yang lain. Huo Yuhao sudah meramalkan bahwa 1 juta tahun cincin jiwa akan sangat bermanfaat baginya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sejauh ini. Sebuah cincin jiwa yang bisa mengalami evolusi tanpa batas telah menyebabkannya menjadi sangat bahagia. Namun, kejutan yang lebih besar sebenarnya adalah manfaat lainnya. 4 keterampilan jiwa dan jiwa bela diri ekstra, konsep seperti apa ini? Karena 4 keterampilan jiwa milik cincin jiwa pertama, kekuatan mereka pasti akan berkembang seiring cincin jiwa pertamanya berevolusi. Itu adalah kemampuan yang bisa digunakan selamanya. Dan, jiwa bela diri ekstra hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Itu setara dengan mengubahnya, yang hanya memiliki jiwa bela diri mata roh, menjadi jenius yang memiliki jiwa bela diri kembar. Menambahkan jiwa bela diri yang lain berarti dia akan memiliki setidaknya 9 cincin jiwa tambahan, yang akan memberinya 9 keterampilan jiwa lagi. Bagaimana cincin jiwa 100.000 tahun bahkan dapat dibandingkan dengan kekuatan cincin jiwa jutaan tahun ini? Meskipun kekuatannya sendiri masih lemah bahkan setelah mendapatkan amplifikasi ini, dan mengharuskannya untuk perlahan-lahan meningkatkannya, cincin jiwa jutaan tahun ini tanpa diragukan lagi membuka pintu besar ke surga bagi Huo Yuhao. Memungkinkannya, jiwa bela diri yang telah kuberikan padamu adalah es, tapi es yang saat ini tidak memiliki jiwa. Kata-kata yang dikatakan Skydream Ichewom berikutnya menarik Huo Yuhao kembali dari kebahagiaannya. Es yang tidak memiliki jiwa. Apa itu? Huo Yuhao memiliki ekspresi keraguan di wajahnya. Skydream Ichewom berkata, ini berarti bahwa jiwa bela diri yang kuberikan padamu saat ini hanya memiliki atribut, tetapi bukan wujud. Ketika Anda menyerap cincin jiwa tipe S pertama Anda, bentuk jiwa bela diri kedua Anda akan selesai. Jiwa binatang dari cincin jiwa yang Anda serap kemudian akan menjadi jiwa bela diri kedua Anda. Ini juga berarti bahwa jiwa bela diri kedua Anda pasti akan menjadi jiwa buas. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya sudah memikirkannya untuk Anda. Namun, kultivasi Anda saat ini tidak cukup. Setelah kekuatan Anda lebih tinggi, saya akan membawa Anda untuk menyelesaikan cincin jiwa tipe S pertama Anda.
Sekarang Anda harus mengerti mengapa saya mengatakan bahwa saya tidak akan memiliki energi yang cukup untuk memperkuat cincin jiwa Anda. Karena itu, Anda harus sangat berhati-hati ketika memilih cincin jiwa Anda, dan Anda harus mendengarkan saran saya. Baik, Huo Yuhao dengan gembira setuju. Apa 4 keterampilan jiwaku? Skydream Ichewon menjawab, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk memahaminya. Sesuatu yang Anda pahami sendiri akan selalu lebih jelas daripada sesuatu yang saya katakan secara langsung. Namun, jangan terlalu cepat bahagia. Anda benar, saya telah memberi Anda 4 keterampilan jiwa, dan itu semua adalah keterampilan jiwa tipe spiritual, namun energi yang saya sembunyikan di dalam tubuh Anda juga sangat besar. Jadi, Anda harus mengingat beberapa hal. Pertama, energi yang telah saya selipkan di dalam tubuh Anda hanya dapat membantu Anda meningkatkan usia cincin jiwa Anda, yang juga merupakan kekuatan mereka ketika kultivasi Anda telah mencapai tahap yang cukup. Namun, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwa yang Anda kembangkan. Kedua, 4 keterampilan jiwa yang telah saya berikan kepada Anda adalah, karena fakta bahwa mereka dari saya, keterampilan jiwa tambahan yang tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Karena itu, Anda masih sangat lemah sekarang. Kamu masih harus menempuh jalan panjang jika ingin menjadi kuat, mengerti? Saya mengerti. Ibu saya mengajari saya bahwa tidak ada yang bisa mencapai surga dalam satu langkah, bahwa satu langkah hanya bisa meninggalkan satu jejak. Satu-satunya cara bagi seseorang untuk menjadi pria di atas semua pria lain adalah dengan mengandalkan kerja keras dan ketekunan seseorang. Brother Skydream, Anda bisa tenang, saya pasti akan bekerja keras. Itu bagus. Namun, bakat alami Anda benar-benar buruk. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menemukan beberapa harta surgawi untuk kamu makan. Jiwa Anda mata bela diri Anda disebabkan oleh mutasi, tetapi potensi Anda tidak buruk. Namun, proses mutasi telah sangat memengaruhi fungsi tubuh Anda sejak Anda masih muda. Jalur Anda sekarang sempit dan kasar, menyebabkan kultivasi Anda menjadi sedikit menantang. Mari kita pelan-pelan, kita tidak bisa terburu-buru. Oh benar, ada sesuatu yang sudah saya katakan. Bisakah kamu melihat bola abu-abu di atas sana? Huo Yuhao berkata, saya bisa melihatnya. Apakah itu juga kekuatanmu? Skydream Ichewon berkata, tidak, saya juga tidak tahu. Itu terjadi ketika saya menyatu dengan tubuh Anda. Saya pikir kekuatan jiwa Anda mungkin telah menyebabkan ini. Bola cahaya abu-abu itu tampaknya adalah roh, dan juga sepertinya bukan miliknya. Ke dunia kita, aku bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Namun, meskipun roh ini lemah, itu adalah roh yang berperingkat sangat tinggi, jadi aku tidak punya metode untuk menghadapinya. Namun, aku bisa merasakannya tidak memiliki niat jahat. Saat ini sedang dalam tidur nyenyak. Mungkin tidak bangun selama seumur hidup Anda, tetapi jika itu terjadi, itu bisa sedikit menyusahkan. Jangan khawatir, jika itu tidak bergerak, maka jika itu benar-benar melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Anda, saya akan melindungi Anda, itu tidak akan menjadi masalah. Baiklah, kamu harus kembali ke tubuhmu sekarang. 2 manusia di luar telah menunggumu selama ini, dan mereka tidak memiliki niat jahat terhadapmu. 2 manusia, sementara Huo Yuhao tercengang, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah buram. Dia merasa seperti dia langsung tersedot ke pusaran air besar, dan semuanya menjadi gelap. Mengapa kamu belum bangun? Tang Ya menepuk wajah Huo Yuhao dan melirik Bei, yang berada di sebelahnya. Bei dengan lembut tersenyum dan berkata, baiki dan darahnya benar-benar halus, dan kekuatan jiwanya sangat normal. Selain itu, sangat kuat. Jika saya tidak salah, dia pasti baru saja menerobos ranah jiwa cendekia, dan ini adalah tanda dia memasuki ranah guru jiwa. Tubuhnya perlu selaras dengan kekuatan ini sekarang, jadi dia secara alami membutuhkan sejumlah waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan jiwa yang dia peroleh setelah menerobos. Sayangnya, itu hanya babon angin 10 tahun. Tang Ya berpunuk dan berkata, bagaimana itu sangat disayangkan. Itu normal untuk cincin jiwa pertama seseorang menjadi sedikit lebih lemah daripada yang lain. Fakta bahwa dia mampu membunuh Win Babun sendiri sudah cukup bagus. Bei terkekeh dan berkata, cara untuk menangkap hati seorang wanita adalah melalui perutnya, apalagi bagi orang sepertimu, yang hati dan perutnya disatukan. Wajah menawan Tang Ya berubah sedikit merah, kaulah yang hati dan perutnya disatukan.
Anda kurang ajar, jangan lupa bahwa aku gurumu. Bei Bei tidak membalas. Dia hanya menatapnya dan tersenyum hangat. Huo Yuhao mengeluarkan erangan ringan, dan perlahan membuka matanya. Yuhao kecil, kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku khawatir sampai mati. Tang Ya segera gembira ketika dia melihat Huo Yuhao membuka matanya. Huo Yuhao merasakan kebingungan di benaknya, dan hanya menjadi jernih setelah menenangkan diri. Dia dengan jelas mengingat percakapan yang sebelumnya dia miliki dengan Skydream Ichewon, menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi secara tidak sadar bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Tang Ya terkikik dan mencubit lengan Huo Yuhao sejenak, menyebabkan dia segera menangis kesakitan. Suster Xiaoya, apa yang kamu lakukan? Tang Ya tersenyum. Aku membantumu memeriksa apakah kamu sedang bermimpi atau tidak. Apa kabar? Apakah Anda lebih terjaga sekarang? Kamu benar-benar punya nyali, sebenarnya berani melakukan perjalanan ke Great Star Dove Forest sendirian. Huo Yuhao sedikit malu saat dia menggaruk kepalanya. Diadakan baru saja mengetahui betapa lemahnya dia, dan seberapa banyak dia telah melebih-lebihkan kemampuannya, setelah bertemu Win Babun. Namun, perasaan ingin segera bangkit dari rasa malunya. Dia melompat dari tanah, dan membangkitkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Adegan yang membuat Huo Yuhao bahagia tak terlukiskan segera muncul. Kekuatan jiwanya, yang awalnya mencapai kemacetan, telah mengalami perubahan kualitatif, bahkan kekuatan tubuhnya tampaknya sedikit meningkat. Kekuatan jiwa yang lembut melonjak, dan semua yang dia lihat dengan mata rohnya menjadi lebih jelas. Selain itu, banyak tanda naluriah muncul di benaknya, dan masing-masing dari mereka adalah keterampilan. 4. Sebenarnya ada 4 keterampilan jiwa. Brother Skydream benar-benar ada. Saya tidak bermimpi. Semuanya nyata, saya benar-benar memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Baru sekarang Huo Yuhao percaya bahwa semua yang dia alami sebelumnya adalah nyata. Ekstasi di hatinya melonjak tak henti-hentinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi berteriak keras, aku berhasil. Bei Bei dan Tang Ya melihat cincin jiwa putih giok naik dari kaki Huo Yuhao. Perlahan-lahan bergerak ke atas, sampai ke kepalanya. Kemudian, perlahan-lahan bergerak ke bawah dengan langkah berirama. Itu adalah cincin jiwa pertamanya. Bei Bei secara tidak sadar berpikir pada dirinya sendiri, tentu saja, ini adalah cincin jiwa 10 tahun. Hanya saja, dia memiliki sedikit perasaan ragu di hatinya. Mengapa warna cincin jiwa 10 tahun Huo Yuhao tampaknya memiliki semacam perasaan yang berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah itu sedikit berbeda dari cincin jiwa 10 tahun yang biasa. Mungkinkah babon angin memiliki kultivasi yang lebih tinggi? Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa cincin jiwa sejuta tahun juga berwarna putih jade? Perubahan yang terjadi pada Huo Yuhao tidak terbatas hanya pada cincin jiwanya, kilau emas samar juga muncul di dalam matanya yang biru tua. Bei Bei dan Tang Ya bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa dari matanya, juga gelombang spiritual, yang menyebabkan mereka terganggu untuk sesaat. Sebelumnya, energi spiritual yang kuat yang telah dirilis oleh Skydream Ichewon telah menyebabkan mereka untuk sementara kehilangan kemampuan untuk berpikir. Namun, mereka tidak dapat merasakannya karena perbedaan besar antara mereka dan mereka. Namun, Huo Yuhao saat ini sangat dekat dengan mereka. Dia berubah, dan gelombang spiritual yang dilepaskan dari matanya menyebabkan mereka terkejut. Jiwa bela diri tipe spiritual. Jiwa bela diri tipe spiritual yang bergabung dengan Win Babun sebagai cincin jiwa pertamanya. Bei Bei, yang tetap tenang sampai sekarang, tidak bisa menahan diri tetapi ekspresinya sedikit berubah. Menurut teori tuan jiwa yang dia pahami, ini sepertinya bukan sesuatu yang mustahil. Namun, faktanya tepat di depannya. Kemilau keemasan samar dengan cepat menghilang dari mata Huo Yuhao. Dia juga pulih dari keterkejutannya. Dia dengan gembira melompat, berhasil, saya benar-benar berhasil. Saya seorang guru jiwa sekarang. Bei Bei dan Tang Ya keduanya saling memandang dan melihat kejutan di mata yang lain. Tang Ya tidak bisa tidak bertanya, Yuhao kecil, apakah jiwa bela diri Anda adalah tipe spiritual? Saya merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya. Huo Yuhao akhirnya pulih dari kegembiraannya, dan dia sedikit malu ketika berkata, ya. Jiwa bela diri saya adalah mata roh. Itu adalah jiwa bela diri yang bermutasi yang memiliki atribut spiritual. Mata Tang Ya cerah, mata roh. Jiwa tubuh. Baik, Bei Bei jelas telah menyadari sesuatu juga,
menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Sayang sekali kami tiba terlambat. Jika tidak, kami akan menemukan saudara lelaki kecil Huo makhluk jiwa yang lebih baik untuk bergabung. Pikiran Huo Yuhao sudah bersih dari keterkejutannya sebelumnya. Meskipun dia masih muda, pengalaman yang dia miliki di masa mudanya membuatnya agak waspada. Dia segera menduga bahwa Bei Bei dan Tang Ye pasti berpikir bahwa cincin jiwa yang baru saja dia serap berasal dari babon. Meskipun dia tidak mengerti mengapa cincin jiwa sejuta tahun berwarna putih, ini tidak diragukan lagi cara terbaiknya saat ini untuk menyembunyikannya. Secara alami, dia tidak akan pergi dan menjelaskan apapun. Kakak Bei, kakak Xiaoya, apakah kalian mengejar saya? Apakah ada masalah? Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Tang Ye menjawab, kami hanya menduga bahwa Anda berada di sini untuk memasuki hutan bintang besar Do, tapi saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan melakukannya. Nyali Anda terlalu besar. Tidak tahukah kamu bahwa Great Star Dough Forest disebut sebagai area terlarang bagi umat manusia? Bahkan beberapa master jiwa dengan penanaman yang sangat tinggi tidak berani memasuki bagian dalam hutan. Dan jika itu adalah lelaki kecil seperti Anda, seorang guru harus menemani Anda agar Anda bahkan dapat bergerak di sekitar daerah Great Forest. Alasan mengapa kami mengejar Anda adalah untuk melindungi Anda, karena Bei Bei dan saya adalah Soul Masters. Namun, keberuntungan Anda cukup bagus. Meskipun cincin jiwa pertama yang kamu peroleh tidak terlalu kuat, kamu tidak menderita luka secara keseluruhan. Setelah mendengar kata-katanya, perasaan hangat yang tebal segera melonjak melalui hati muda Huo Yuhao. Dia masih muda, tetapi dia telah mengalami terlalu banyak kemunafikan dunia. Ketika Tang Ye sedang berbicara, dia bisa mengatakan bahwa tidak ada jejak kepalsuan dalam pandangan tulus yang dipegang matanya. Kakak Xiaoya, aku. Huo Yuhao hampir mengemukakan masalah Skydream Ichewom, karena dorongan hati. Namun, pada saat ini, batuk bergema di benaknya. Di bawah serangan aura penyegaran tertentu, dia segera menelan kata-katanya. Tang Ye terkikik dan berkata, lihatlah penampilanmu yang bodoh. Baik, saya tidak akan membicarakan hal itu lagi. Yuhao kecil, karena kamu sudah mendapatkan cincin jiwa, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Huo Yuhao terpana dengan pertanyaannya. Ya, apa rencana yang dia miliki untuk dirinya sendiri? Sebelum datang ke Great Star Dough Forest, tujuannya selama ini adalah menjadi jiwa guru, dan mendapatkan cincin jiwa miliknya. Perbedaan antara master jiwa dan cendekiawan jiwa memang seluas langit dan bumi. Menjadi seorang guru jiwa juga menandakan bahwa dia telah melangkah melewati sebuah pintu yang memungkinkannya melakukan perjalanan melintasi lautan luas dan langit mulai sekarang. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Lagi pula, dia baru 11 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah. Tang Ye diam-diam senang ketika dia melihat tatapan kosong di matanya. Dia mengirim pandangan ke Bei Bei. Bei Bei mengangguk ke arahnya dan berkata, adik kecil Huo, orang seperti apa yang dimiliki rumahmu? Tatapan Huo Yuhao langsung membeku sesaat. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ada orang lain, hanya aku yang tersisa. Tang Ye sangat tersanjung. Dia berseru, kalau begitu itu terlalu bagus. Huo Yuhao langsung terpana, sementara Bei Bei memiliki ekspresi tanpa suara di wajahnya. Dia mengetuk kepalanya, apa yang kamu katakan? Tang Ye juga menyadari selip lidahnya. Dia memelototi Bei Bei dan berkata, aku tidak sengaja melakukannya. Yuhao kecil, karena kamu tidak punya ide sekarang, mengapa tidak bergabung dengan sekte kami? Sekte. Huo Yuhao pernah mendengar tentang sekte ketika dia berada di Istana Duke. Di Douluo Benua, kekuatan sekte sangat tinggi, terutama beberapa sekte jiwa guru yang memiliki sejarah panjang. Dari arti kata, sekte, rumah adipati itu sendiri dapat dianggap sebagai sekte besar. Tang Ye mengangguk dan berkata dengan serius, ini sekte, dan sebelumnya sekte nomor 1 di benua. Jika Anda bergabung, Anda pasti tidak akan dirugikan. Selain itu, teknik rahasia sekte kami sangat cocok untuk Anda kembangkan. Karena Anda sendirian dan masih sangat muda, akan lebih baik bagi Anda untuk bergabung dengan sekte kami, karena semua orang akan saling menjaga, daripada Anda menjadi begitu berani sendiri. Lagi pula, keberuntungan tidak selalu bisa bersamamu. Bagaimana jika sesuatu terjadi ketika Anda bergerak sendiri?
Huo Yuhao tanpa sadar bertanya, "Kakak Xiaoya, lalu apa sebutan sekte Anda?" Tang Ya dengan tegas berkata, "Sekte Tang. Itu sebelumnya adalah sekte nomor 1 di benua itu." Setelah mendengar dua kata, Tang Sek, tubuh Huo Yuhao hanya bisa gemetaran. Meskipun Tang Sekte sudah mulai menurun, Sekte Tang masih memiliki tempat penting dalam sejarah benua Douluo. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak pernah ada sekte yang bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia masih sangat muda, ibunya telah memberitahunya banyak legenda Tang Sek. Sekte Tang telah didirikan 10.000 tahun yang lalu, dan bisa dikatakan sebagai salah satu sekte tertua dalam sejarah. Seharusnya, Master Sekte pertama dari Sekte Tang, Tang San, telah mengubah seluruh struktur benua, membangun pengembangan masa depan Soul Masters benua. Sekte Tang, pada waktu itu, benar-benar merupakan sekte nomor 1 di bawah langit, dan bukan hanya dalam nama. Lebih jauh, legenda mengatakan bahwa Tang San telah menembus ranah tertinggi dari Soul Masters, Titlet Douluo, untuk menjadi keberadaan yang ada di tingkat lain, yang tidak akan mati sejak saat itu. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Setelah 10.000 tahun, legenda Sekte Tang masih tetap ada, tetapi sekte itu sendiri telah meninggalkan tahap sejarah. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Sekte Tang masih memiliki generasi murid selanjutnya, bahkan detail dari beberapa legenda Tang Sekte sudah menjadi kabur. Namun, ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa, jika bukan karena Tang San membangun pengembangan Soul Masters masa depan di dalam benua Douluo 10.000 tahun yang lalu, benua Douluo mungkin tidak akan mampu mencapai kemenangan atas para ahli dari benua Matahari Bulan, dan dengan demikian menyatukan dua benua ketika benua Matahari Bulan bertabrakan dengan benua Douluo 4.000 tahun yang lalu. "Adik kecil Huo, Anda pernah mendengar tentang Sekte Tang?" tanya Bei Bei. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya sudah mendengar beberapa legenda tentang Tang Sekte. Hanya saja, saya tidak tahu di mana Tang Sekte berada." Tapi mata Tang Ya tiba-tiba memerah. The Sekte Tang tidak memiliki rumah lagi, dan yayasan kami direnggut. Saat ini, satu-satunya orang dari Sekte Tang yang tersisa adalah Bei Bei dan aku. Aku adalah sekte penguasa Sekte Tang, dan Bei Bei adalah murid pendiri saya. Petik 2. Huo Yuhao menatap mereka dengan ekspresi heran. Jika Anda hanya melihat usia mereka, Tang Ya tidak jauh lebih tua dari Bei Bei, dan dari percakapan mereka, Anda tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah tuan dan murid sama sekali. Bei Bei terbatuk 2 kali dan berkata, "Kamu juga sudah melihat situasi kami sekarang, adik lelaki Huo. Sekte Tang hanya memiliki kita berdua sekarang, tetapi kita pasti akan bekerja keras untuk membiarkan Sekte Tang bangkit lagi. Jika Anda bersedia, Anda dapat bergabung. Ada satu hal yang benar tentang Xiaoya, Sekte Tang memiliki teknik rahasia yang harusnya benar-benar cocok untuk Anda kembangkan, dan akan memiliki banyak manfaat bagi pengembangan masa depan Anda." Setelah ragu-ragu sebentar, Huo Yuhao bertanya, "Lalu, apa yang harus saya lakukan setelah saya bergabung dengan Sekte Tang?" Tang Ya menjawab, "Anda harus terus meningkatkan kultivasi Anda, dan menjadi lebih kuat. Ketika sekte membutuhkan Anda perlu mengerahkan diri untuk sekte tersebut. Saya tidak akan menyombongkan diri atau berbohong kepada Anda, Sekte Tang kami telah benar-benar menurun sampai sekarang. Namun, kami masih memiliki teknik rahasia kami. Juga, satu hal lagi, Sekte Tang kami pernah menjadi sekte nomor 1 di benua ini, jadi kami masih memiliki beberapa hak istimewa. Anda seharusnya sudah mendengar tentang Akademi nomor 1 di benua itu, Akademi Shrek. Shrek Academy sangat ketat ketika merekrut siswa, tetapi mereka bersedia memberikan tempat bebas Tang Sek kami setiap tahun. Bei Bei dan saya sudah bergabung dengan Shrek Academy, dan kebetulan ada ruang yang tersedia tahun ini. Jika Anda bersedia bergabung dengan Tang Sek kami, ruang ini akan menjadi milik Anda. Adapun apakah Anda bisa tinggal di Shrek Academy, yang akan bergantung pada kerja keras Anda. Saya bisa memberi Anda sebanyak ini. Namun, Yuhao kecil, aku punya permintaan. Setelah Anda bergabung dengan Tang Sekte, Anda adalah pria dari Sekte Tang kami untuk seluruh hidup Anda. Jika Anda memutuskan untuk pergi suatu hari, Anda harus mengembalikan semua teknik rahasia Tang Sekte. Sekte Tang, Sekte Tang. Mata Huo Yuhao berangsur-angsur cerah, dan dia menatap Tang Ya dengan serius. "Sister Xiaoya, saya setuju, saya bersedia bergabung dengan Sekte Tang." Petik 2.